Malam itu langit gelap diselimuti hujan deras. Di halaman sebuah rumah tua bergaya Tiongkok, beberapa pria berjubah hitam berdiri berbaris dalam diam. Salah satu dari mereka bertanya pelan, apakah ada orang di sana? Air hujan membentuk genangan di tanah, dan di luar, seorang anak laki-laki kotor dengan pakaian basah menatap mereka dari bawah atap yang bocor. Keheningan para pria itu terasa menegangkan. Di antara mereka, seorang pria bermata merah menatap tajam ke arah bocah itu. Ia heran bagaimana anak sekecil itu bisa bertahan hidup sendirian di Akademi Bela Diri yang sudah lama kosong. Dengan suara sopan, ia memanggil bocah itu sebagai pendekar muda dan meminta izin untuk berteduh semalam dari hujan. Anak itu memperhatikan mereka dengan hati-hati, penasaran siapa sebenarnya rombongan berjubah hitam itu. Ia tak menyangka mereka berbicara dengan nada sehalus itu, mengingat dirinya hanyalah seorang anak kecil. Ia sempat berpikir mungkin mereka mengira dirinya penjaga muda dari akademi yang telah ditutup. Ingin bersikap sopan, ia membalas sapaan mereka dan mempersilakan mereka untuk bermalam. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah tinggal di akademi kosong itu selama beberapa tahun dan mempersilakan mereka memilih tempat yang mereka mau, asal tidak menempati pavilion tempat tinggalnya. Para pria itu mengangguk berterima kasih. Pemimpin mereka menegaskan agar semua anggota menghindari pavilion sang anak dan mencari tempat lain untuk beristirahat. Mereka menjawab serempak bahwa mereka mengerti, lalu berpencar mencari tempat berteduh. Sebelum masuk ke pavilion, bocah itu sempat membaca tulisan pada jubah mereka, Tang. Ia bertanya-tanya apakah mereka berasal dari klan Tang. Namun rasa ingin tahu itu ia simpan. Ia masih ada urusan lain yang harus dikerjakan. Begitu masuk ke pavilion, suasana tegang berganti menjadi lebih hangat. Wajahnya tampak cerah ketika ia berseru riang memanggil anak-anak untuk makan malam. Di hadapannya terdapat sebuah panci besar. Dengan semangat, ia membuka tutupnya dan memperlihatkan seekor serangga kecil berwarna coklat yang mirip jangkrik. Sambil tertawa kecil, ia berkata, hampir terlambat memberi makan mereka. Pasti para serangga itu sudah lapar. Ia kemudian membuka pot lain, memperlihatkan laba-laba besar berwarna hitam dengan corak menyerupai belang harimau. Itu adalah Black Earth Tiger, seekor tarantula asli Hanan yang bisa tumbuh hingga 20 cm. Dengan sepasang sumpit, ia mengambil serangga dan memberikannya pada si laba-laba, yang ia panggil Black. Saat memberi makan, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya, mengatakan bahwa ia mungkin tak akan bertahan tanpa kehadiran makhluk-makhluk kecil itu. Black segera melahap makanannya dengan lahap, membuat bocah itu tersenyum puas. Ia kagum melihat bagaimana laba-laba yang dulu hanya seukuran kuku kini telah berganti kulit 2 kali dan tumbuh besar. Rasa bangga dan bahagia tergambar jelas di wajahnya. Selesai memberi makan Black, ia membuka sebuah laci. Di dalamnya ada seekor kadal jingga bergaris putih, seekor baang cave gecko, spesies lokal yang dikenal karena tubuh dan ekornya yang bergaris. Ia mengelusnya dengan lembut sambil berkata bahwa di kehidupan sebelumnya, ia hampir mustahil mendapatkan hewan seperti itu karena tak punya uang. Kini, hewan itu bisa ditemukan di mana-mana, dan ia merasa hidupnya jauh lebih menyenangkan. Namun, ketika ia mencoba memberi makan, gecko itu menggigit jarinya. Ia berteriak kecil dan menggoyangkan tangannya untuk melepaskannya, tapi gigitan itu cukup kuat. Rasa sakit itu membawanya kembali pada kenangan masa lalu. Sebelum berada di tubuh ini, ia adalah seorang streamer terkenal dengan sejuta pengikut, seorang ahli biologi bernama Spicy Fabry, yang dikenal karena kontennya seputar hewan beracun dan eksotis. Masalah bermula saat siaran langsung perayaan sejuta subscriber, di mana ia menampilkan 10 ular paling mematikan di dunia. Yang paling berbahaya di antaranya adalah Black Mamba, ular yang dikenal sangat agresif. Perjalanannya ke Afrika untuk menemukan spesies itu justru menjadi akhir hidupnya. Dalam siaran, ia menjelaskan kepada para penonton bahwa ia belum berhasil menemukannya dan akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pencarian. Para penonton memintanya agar berhati-hati dan berjanji akan menunggu. Ia lelah, tak menyadari bahwa ular yang ia cari ternyata bersembunyi di atas kulkas rumahnya sendiri. Saat kamera masih menyala, Black Mamba itu meluncur turun dan menggigitnya. Dan seketika, hidupnya berakhir. Kembali ke masa kini, bocah itu mengerutkan kening, mengingat betapa ironisnya nasib yang menimpanya setelah semua perjuangannya. Saat itu, seorang pria tua berjubah hitam berdiri di depan pintu pavilion dan mengetuk pelan. Ia memanggil sang pendekar muda. Bocah itu membuka pintu dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Lelaki tua itu membungkuk sopan, mengucapkan terima kasih atas tempat berteduh, lalu mengundangnya untuk makan bersama. Ia mengatakan bahwa mereka baru saja menangkap seekor rusa. Mata bocah itu langsung berbinar mendengar kata rusa.
Daging adalah sesuatu yang jarang ia nikmati. Selama ini, satu-satunya sumber protein yang ia miliki hanyalah ular dan kadal. Tanpa pikir panjang, ia menerima ajakan itu dan bergabung bersama mereka. Di halaman, api unggun sudah menyala dan para pria berjubah hitam duduk mengelilinginya sambil menunggu daging rusa matang. Lelaki tua itu sempat menatap bocah itu yang tampak menelan ludah, melihat aroma daging panggang, lalu tersenyum sambil berkata bahwa dagingnya belum siap dan akan memakan waktu. Sambil menunggu, ia meminta izin untuk menanyakan beberapa hal. Bocah itu sedikit kikuk karena ketahuan menatap terlalu lama, tapi ia mengangguk setuju. Lelaki tua itu kemudian bertanya, apakah ia tinggal sendirian dan berapa usianya? Bocah itu terdiam sesaat, lalu menjawab dengan ragu bahwa ia tidak yakin, mungkin 14 atau 15 tahun. Ia menambahkan bahwa ia pernah terbentur kepala saat kecil, jadi tak banyak ingatan yang tersisa tentang masa lalunya. Ketika ditanya apakah ia tinggal sendirian di tempat itu, Soryong mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki bakat khusus, hanya bertahan hidup dengan cara menangkap ular dan menjual kulitnya untuk mendapat sedikit uang. Ucapan itu membuat sang tetua terkejut. Ia menatap Soryong dengan heran, tak menyangka anak sekecil itu berani melakukan hal berbahaya semacam itu. Namun Soryong hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia sudah terbiasa. Tak lama, seseorang datang membawa daging rusa yang sudah matang. Aroma gurihnya langsung memenuhi udara. Salah satu pria tua berkomentar bahwa pendekar muda itu pasti sangat lapar. Soryong menunduk sopan dan mengucapkan terima kasih. Ia menyebut sudah lama tidak memakan daging. Saat menggigit potongan pertama, matanya berbinar. Rasa bahagia terpancar jelas di wajahnya. Dalam hati, ia merasa bahwa inilah arti sederhana dari kebahagiaan. Para tetua yang duduk di sekelilingnya tersenyum melihatnya makan dengan lahap. Sambil menunggu, mereka meminta agar Soryong tetap makan sambil mendengarkan. Lelaki yang tampak seperti pemimpin mereka mulai berbicara, menjelaskan bahwa mereka sedang mencari sesuatu, lalu bertanya, apakah Soryong sempat melihat hal yang tidak biasa di sekitar akademi. Sang tetua tampak ragu untuk menjelaskan lebih jauh, namun pria berambut putih di sebelahnya memberi saran agar mereka saja yang bercerita. Ia berpendapat, karena mereka berutang budi pada bocah itu, tak ada salahnya berbagi sedikit informasi. Lagi pula, anak sekecil itu mungkin tidak akan mengerti, dan hidup sendirian membuatnya tak punya siapapun untuk menceritakan hal itu. Sang patriark akhirnya mengangguk setuju. Ia menatap Soryong dan mulai menjelaskan bahwa mereka tengah mencari seekor kelabang dengan tanda biru di tubuhnya, yang disebut Blue Spot Centipede. Soryong tertegun mendengar nama itu. Ia menatap mereka dengan kaget dan bertanya seberapa besar ukuran makhluk tersebut. Patriark menjawab dengan tenang bahwa jika kelabang itu sudah dewasa, ukurannya cukup besar untuk menelan seseorang seukuran dirinya. Wajah Soryong seketika memucat. Ia tak dapat membayangkan betapa raksasanya makhluk itu. Sekilas, pikirannya melayang. Apakah ia benar-benar kembali ke masa ratusan tahun lalu, atau justru terdampar di dunia yang sama sekali berbeda? Melihat wajahnya yang tegang, lelaki berambut putih menenangkan Soryong dengan lembut. Ia berkata agar tidak perlu khawatir, karena mereka hampir berhasil menemukan makhluk itu. Namun, rasa ingin tahu Soryong semakin besar. Ia bertanya, apakah mereka berniat menangkap kelabang itu untuk dipelihara? Pertanyaan itu membuat para tetua saling berpandangan heran, lalu tawa kecil pecah di antara mereka. Lelaki berambut putih bahkan sampai tertawa lepas, menganggap ide memelihara Blue Spot Centipede terdengar lucu. Patriark menggeleng pelan, menyebut Soryong sebagai anak yang menghibur. Dengan nada lembut, pria berambut putih menjelaskan bahwa makhluk itu tidak mungkin dipelihara. Mereka mencarinya karena bagian dalam tubuh kelabang itu memiliki nilai obat yang sangat tinggi. Soryong terdiam. Awalnya ia sempat curiga kalau kelompok itu mungkin orang jahat atau pengkhianat dari suatu sekte, tapi kini pikirannya berubah. Ia bertanya lagi, penasaran bagaimana bisa seekor kelabang dianggap memiliki khasiat penyembuhan. Suasana menjadi hening sejenak sebelum lelaki berambut putih kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa cucunya sedang sakit parah, dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan nyawanya hanyalah inti energi dari Blue Spot Centipede. Karena itu, mereka rela menempuh apapun demi menemukannya. Soryong mulai memahami semuanya. Patriark menegaskan bahwa gadis yang dimaksud memang putrinya sendiri, dan kondisi sang cucu sudah sangat kritis. Bagi Soryong, itu bukan hal aneh. Ia tahu betapa jauhnya seorang ayah akan melangkah demi menyelamatkan anaknya. Rasa iba muncul di hatinya, baik untuk sang gadis yang sakit maupun untuk makhluk yang sedang mereka buru. Ia juga merasa berutang budi karena telah dijamu dengan makanan hangat. Maka, setelah berpikir sejenak, Soryong menawarkan diri untuk membantu.
Ia mulai berbicara tentang kelabang itu, membuat sang patriark menatapnya tajam dan bertanya, apakah ia pernah melihatnya? Soryong menggeleng. Ia menjawab bahwa meski tidak tahu pasti seperti apa Blue Spot Centipede, ia mungkin bisa menebak di mana makhluk itu berada. Dalam kehidupan sebelumnya, Soryong atau Spicy Fabry adalah seorang ahli biologi sekaligus streamer terkenal dengan pengetahuan luas tentang hewan berbisa. Dari sekitar 8 juta spesies di dunia, 20.000 di antaranya tergolong berbisa, dan ia mengenali hampir semuanya, termasuk kelabang. Pengetahuannya membuatnya seperti ensiklopedia berjalan dalam bidang itu. Soryong menelusuri ingatannya seperti membuka buku di kepalanya. Ia memeriksa satu persatu informasi tentang kelabang hingga menemukan gambaran yang cocok. Setelah yakin, ia kembali menatap para tetua dan berkata bahwa ia mungkin tahu di mana makhluk itu berada. Ucapan itu membuat mereka saling berpandangan kaget. Tatapan penuh harap muncul di wajah mereka, dan mereka segera menanyakan di mana tempat itu. Sebelum menjawab, Soryong ingin memastikan wilayah mana saja yang sudah mereka periksa. Para tetua menjelaskan bahwa mereka sudah mencari ke arah utara dan timur akademi, sebagian besar di siang hari, terutama di tepi sungai bagian utara. Mendengar itu, Soryong menghela napas pelan dan berkata, "Tidak heran kalian tak menemukannya." Para tetua saling berpandangan, penasaran dengan maksudnya. Mereka meminta penjelasan lebih lanjut. Soryong kemudian menjelaskan dengan nada tenang bahwa kelabang termasuk dalam kelompok Arthropoda, kelas Chilopoda. Mereka memiliki persebaran luas, tapi karena berdarah dingin, mereka membutuhkan tempat berlindung untuk menjaga suhu dan kelembapan tubuh. Ia melanjutkan, kebanyakan serangga memiliki lapisan pelindung yang tahan air, tapi kelabang tidak. Tubuh mereka memiliki pori-pori halus, membuat mereka mudah kehilangan cairan. Jadi, meski mereka membutuhkan kelembapan tinggi, mereka justru tidak suka tempat yang terlalu basah. Karena itu, jelasnya, mencarinya di hutan lembab atau tepi sungai hanya buang waktu. Mereka tidak akan tinggal di sana. Para tetua tampak terkejut. Mereka selama ini mengira kelabang besar pasti bersembunyi di celah kayu busuk atau bebatuan lembab di pinggir sungai. Soryong menambahkan, untuk kelabang kecil, mungkin iya. Tapi yang kalian cari adalah yang berukuran besar. Makhluk sebesar itu tidak akan bisa bersembunyi di hutan atau di antara batu sungai. Ia pasti memilih tempat yang lebih kering dan tertutup. Ucapan itu membuat para tetua terdiam sejenak, lalu saling bertukar pandang dengan wajah serius. Akhirnya, mereka mengangguk pelan, mengakui kebenaran dari kata-kata Soryong. Mereka bertanya di mana bisa menemukan kelabang itu, menjanjikan hadiah besar jika berhasil menemukannya. Soryong tersenyum tipis dan menunjuk ke arah barat, menyarankan agar mereka mencari di pegunungan batu di sana. Ia menjelaskan bahwa kelabang biasanya bersembunyi di bawah batu hangat saat siang, lalu keluar mencari makan di malam hari. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di pegunungan batu dan mulai menyisir area itu dengan teliti. Sang patriark berdiri di atas batu tinggi yang sempit, mengamati sekeliling dengan seksama. Seorang pria mendekat, berpendapat bahwa mungkin saja pemuda itu keliru. Patriark itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian hari itu, dan memerintahkan tanda panah suar ditembakkan untuk mengumpulkan seluruh tim. Ketika panah itu melesat ke udara, para pria mulai berkumpul di sekitar api unggun. Meski kelelahan, mereka masih menyimpan harapan bahwa pemuda itu benar. Mereka bertanya-tanya mengapa kelabang itu begitu sulit ditemukan, namun tetap percaya pada kecerdasan Soryong. Patriark itu tetap diam. Dengan wajah penuh beban, ia akhirnya membuka suara tentang putrinya, Hwa Eun, bakat paling cemerlang dalam sejarah keluarga Tang. Ia bertanya lirih, apakah langit benar-benar telah meninggalkan gadis itu. Tiba-tiba seseorang datang melapor bahwa Grand Patriark telah kembali. Patriark menyambutnya dan mereka semua berkumpul di sekitar api unggun. Grand Patriark menanyakan apakah pencarian mereka juga gagal dan Patriark mengangguk. Ia balik bertanya, namun jawabannya sama saja. Waktu Hwa Eun tinggal sekitar 3 bulan lagi, dan mereka mulai ragu bisa menemukan kelabang itu dalam 10 hari ke depan. Keheningan menyelimuti kelompok itu. Patriark menyarankan agar keesokan harinya mereka menjelajahi sisi selatan, karena belum menemukan tanda apapun di tempat lain. Grand Patriark setuju, menambahkan bahwa tak ada jejak sama sekali. Ucapan itu membuat Patriark tertegun, lalu tertawa kecil, seolah menyadari sesuatu yang terlewat. Ia menegaskan bahwa mereka memang berada di tempat yang benar. Patriark bertanya apakah Grand Patriark juga menyadari hal itu. Grand Patriark menggeleng, lalu menjelaskan, justru karena tak ada tanda-tanda apapun, itulah buktinya. Ia bertanya kepada Patriark apakah dalam 3 hari terakhir, ia melihat kotoran hewan atau tanda wilayah binatang lain. Patriark mengaku tidak.
Saat itu juga ia mengerti. Grand Patriarch menegaskan, di gunung sebesar ini, ketiadaan jejak makhluk hidup adalah hal yang aneh. Itu berarti ada satu makhluk yang menguasai wilayah tersebut. Ia menepuk bahu Patriarch, memastikan bahwa kelabang bercorak biru itu pasti ada di sana. Wajah para pria dipenuhi harapan baru. Kesempatan untuk menyelamatkan Hua Eun seakan terbuka kembali. Ekspresi sang patriark berubah, memantulkan kesedihan sekaligus tekad seorang ayah. Namun tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Kewaspadaan menyebar cepat di antara para pria. Panik melanda saat retakan muncul di sekitar api unggun. Tanah itu perlahan mereka, lalu sesuatu yang besar mulai muncul dari dalamnya. Mereka mundur beberapa langkah, kebingungan dan ketakutan ketika anggota tubuh panjang itu menembus permukaan bumi. 1, 2, lalu semakin banyak kaki yang keluar. Bahkan, Grand Patriarch pun merasakan kegelisahan mendalam. Di hadapan mereka, kelabang bercorak biru itu akhirnya muncul. Ukurannya luar biasa besar. Sementara itu, di akademi, Soryong mendengar keributan dari kejauhan dan mendecak pelan. Ia bertanya-tanya sebesar apa sebenarnya kelabang itu sampai menimbulkan kekacauan seperti itu. Ia menggerutu, mengingat bahwa ia hanya menyarankan tempat pencarian, bukan menyuruh mereka menggali gunung. Namun rasa ingin tahunya membuncah, terutama pada gagasan tentang kelabang sebesar itu. Sebagai seseorang yang menyukai makhluk beracun, ia sedikit bersemangat membayangkannya. Kembali ke pegunungan batu, suasana perlahan mereda. Pertempuran berakhir dan mereka berhasil menaklukkan kelabang bercorak biru, meski dengan luka di sana-sini. Dari tubuh makhluk itu, mereka memperoleh intinya. Sebuah permata kecil berwarna biru yang kini tersimpan aman di dalam kotak kayu. Air mata haru mengalir di wajah mereka. Akhirnya, ada harapan untuk menyelamatkan Hua Eun. Patriark memerintahkan ayahnya untuk segera menuju Situan agar para prajurit yang terluka bisa mendapat perawatan. Grand Patriark tampak bingung, namun Patriark menjelaskan dengan tenang bahwa dendam terukir dengan darah, sementara kebaikan terukir di batu. Begitulah jalan hidup mereka. Dengan kata lain, masih ada kewajiban yang harus mereka tunaikan. Grand Patriarch mengangguk pelan, menyadari kesalahannya yang hampir menelantarkan rasa terima kasih hanya demi putrinya. Ia setuju bahwa sudah sepantasnya mereka menyambut pemuda itu sebagai tamu kehormatan dan memberinya apapun yang ia inginkan. Setelah memastikan yang terluka dirawat di desa, Patriarch bersiap menemui pemuda itu. Ia merasa Soryong pasti penasaran dengan hasil pencarian. Di sisi lain, di akademi, Soryong dikerumuni 3 makhluk kecil berwarna kuning yang tampak mirip Pokmen. Kini, tanpa diduga, ia menghadapi tantangan baru. Menjadi pengasuh bagi 3 bayi kelabang bercorak biru yang bentuknya lebih mirip ulat mungil daripada monster berbahaya. Sentipede kecil itu tampak begitu menggemaskan, terutama saat mereka menggesekkan tubuh mungilnya ke pipi Soryong. Tatapannya kemudian beralih ke arah pot di dekatnya, dan seketika ingatan semalam terlintas di benaknya. Begitu pulang ke rumah, ia sempat membersihkan telur-telur itu lalu meletakkannya di meja samping tempat tidur. Namun saat terbangun, semuanya sudah menetas. Seekor centipede bahkan dengan santainya berbaring di atas kepalanya. Ia memang sempat merasakan keberadaannya, tapi tak menyangka proses penetasan akan secepat itu. Soryong menatap centipede-centipede kecil yang menempel di bahunya, mencoba melepaskannya perlahan. Sayangnya, mereka enggan pergi, menganggapnya sebagai induk mereka. Malam sebelumnya, ia benar-benar terpesona oleh makhluk itu, centipede biru besar yang bisa menelannya bulat-bulat. Rasa penasaran membuatnya nekat menjelajahi sarangnya. Ia menganggap menahan ketakutan ini sebagai ujian keberanian. Namun, karena terlalu bersemangat, ia sempat menendang serangga di dekatnya dan kehilangan keseimbangan hingga obornya terjatuh. Untung saja, 3 butir telur yang ditemukannya tidak rusak. Hujan pun berhenti tepat waktu, kalau tidak, mungkin satu pun takkan bisa ia selamatkan. Ia segera berdiri, menepuk-nepuk bajunya, lalu memutuskan untuk pulang dan membersihkan telur-telur itu. Dengan hati-hati, ia mengikatnya di pinggang sambil berjanji akan memandikan mereka begitu tiba di rumah. Kini, meski tak menemukan lagi centipede biru besar itu, Soryong merasa lega karena berhasil menyelamatkan sisa telurnya. Ia menatap makhluk kecil yang menempel di tubuhnya dan berkata pelan agar mereka memberi sedikit ruang. Ia tahu centipede tidak akan makan sebelum 2 kali berganti kulit, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan soal makanan. Namun tetap saja, tubuhnya yang dipenuhi makhluk kecil terasa cukup merepotkan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Kalau aku masuk ke air, mungkin mereka akan lepas sendiri. Dengan senyum kecil, ia pun memutuskan untuk mandi. Para centipede kecil itu mungkin tak mengerti apa yang akan terjadi,
Tapi salah satunya tampak bergetar kecil seolah menebak sesuatu. Beberapa jam kemudian, tetua sekte tiba di akademi. Ia berjalan menuju pavilion dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Setelah menunggu sebentar, ia memutar kenop dan melangkah masuk. Di dalam, pandangannya tertuju pada rak berisi ramuan, kendi, dan beberapa botol obat. Ia sempat berpikir apakah Soryong adalah seorang healer. Baru kemudian ia menyadari betapa tidak sopannya masuk tanpa izin. Ia hendak pergi, tapi suara berdesir dari arah pot menarik perhatiannya. Rasa penasaran menguasainya. Ia membuka penutup pot itu dan mendapati seekor laba-laba di dalamnya. Tak berhenti di situ, ia memeriksa laci dan menemukan seekor tokek. Di pot lain, ia melihat kumbang serta telur-telur kecil, bahkan beberapa kulit ular kering. Tatapannya membesar. Tak disangka, pemuda itu ternyata memelihara hewan-hewan berbisa beserta keturunannya. Bahkan kelantang yang terkenal dengan racun sekalipun belum mampu melakukan hal serupa. Ia menyadari, keselamatan putrinya tempo hari mungkin hanyalah keberuntungan. Tapi pertemuannya dengan Soryong jelas merupakan berkah yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, Soryong muncul, menyapa dengan ramah sambil memperhatikan lengan tetua yang dibalut perban. Ia menanyakan kondisinya. Namun sang tetua menepis dengan senyum tipis, mengatakan itu bukan luka serius. Ia hendak menyampaikan sesuatu penting, tapi tiba-tiba berhenti. Hawa gelap terasa menyelimuti udara. Seketika, ledakan keras mengguncang pintu, masuk di belakang Soryong. Dari balik kepulan debu, muncul sosok besar menyerupai ogre dengan satu mata dan wajah setengah terbakar. Refleks, tetua itu mendorong Soryong ke samping dan berteriak agar ia lari. Soryong terpaku, tak sempat memahami situasinya. Makhluk itu meraung dan menyerang dengan tangan raksasanya. Tetua menangkis dengan lengan yang masih sehat, tapi dorongan dahsyat membuatnya terpental dan batuk darah. Kekuatan monster itu setara dengan ayahnya sendiri. Ia berteriak lagi, memerintahkan Soryong kabur. Namun saat debu menghilang, ia melihat pemuda itu sudah dicekik. Tubuhnya terangkat tinggi. Monster itu tertawa keras. Suaranya bergema di ruangan. Ia mengejek, berkata bahwa ia mendengar kelantang telah datang ke Hanan. Tak ada yang menyangka, putra dari Myriad Poison's Divine Sovereign kini terluka dan sendirian. Tetua itu menatap tajam. Ia mengaku tak tahu siapa sosok itu dan menanyakan alasan mereka diserang, termasuk mengapa Soryong ikut menjadi sasaran. Makhluk itu terkekeh, mengangkat tinjunya. "Apa kau tak mengenal wajah ini?" katanya sinis. "Aku adalah Bloodhand Rakasa Takenyang. Ayahmu lah yang membuat wajah ini hancur." Nama itu membuat tetua itu terdiam. Ia teringat, Takenyang, pria yang pernah terkena serangan Poison Palm hingga jatuh dari tebing. Ia ternyata masih hidup. Tetua itu memohon agar Soryong dilepaskan dan menawarkan dirinya sebagai gantinya. Namun Takenyang menolak mentah-mentah. Ia bersumpah akan membunuh siapapun yang terhubung dengan kelantang. Elder itu diam-diam mengumpat dalam hati, menyebut Ayang sebagai iblis, istilah yang biasa digunakan untuk petarung kuat yang menyebarkan malapetaka. Ayang sama sekali tak berniat melepaskan pemuda di depannya. Wajah anak itu memucat karena kehabisan napas, sementara tawa keras Ayang terdengar menakutkan saat ia memastikan kematiannya sudah di depan mata. Tepat ketika napas terakhir hampir lepas, 3 pasang mata kecil bersinar tajam dari bayangan. Sekelompok kelabang mungil melesat ke arah lengan Ayang. Dalam sekejap, tubuh pria itu diserang dari segala sisi oleh gigitan kecil namun mematikan. Terkejut, Ayang menjatuhkan pemuda yang dicekiknya. Dengan amarah meluap, ia berteriak bahwa serangga kecil itu tak mungkin melukainya. Namun beberapa detik kemudian, warna ungu kehitaman menyebar di lehernya, darah mengalir dari mulutnya, dan tubuhnya ambruk ke tanah dengan jeritan kesakitan terakhir. Pemuda itu hanya bisa terpaku melihat tubuh Ayang yang tak lagi bergerak. Masih terguncang, ia menatap Elder di belakangnya, dan dengan ragu bertanya, apakah pria itu benar-benar seburuk yang dikatakan. Elder tersebut, yang menyaksikan semua kejadian dengan mata kepala sendiri, terdiam lama sebelum akhirnya mulutnya terbuka lebar. Namun bukannya marah, ia justru tersenyum lebar, menyadari bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Dalam hati, ia merasa anak itu pantas menjadi bagian dari kelantang. Beberapa hari setelah kematian Ayang, suasana di ruangan berubah tenang. Elder itu terbaring lemah, sementara pemuda yang sama dengan sabar menempelkan kain basah di dahinya. Saat matanya terbuka, Elder itu tersenyum lemah dan berterima kasih. Namun Soryong, nama pemuda itu, hanya menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa alih-alih berterima kasih, lebih baik Elder memberitahu di mana rekan-rekannya berada. Tapi setelah berpikir sejenak, ia sadar tak mungkin meninggalkan orang tua itu sendirian, apalagi tanpa bisa memanggil tabib.
Elder Tang Cheolsan meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa tubuhnya akan pulih setelah beristirahat beberapa hari. Soryong kagum dengan ketenangan pria itu, bahkan setelah terluka parah. Ia menegur agar Elder tidak bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Cheolsan hanya tertawa ringan, menyebut dirinya baik-baik saja karena seorang martial artist memiliki daya tahan berbeda. Ucapan itu membuat Soryong terpana. Ia bertanya polos, apakah martial artist benar-benar bisa terbang atau menembakkan bola api? Cheolsan terkekeh pelan, menjawab bahwa memang ada yang seperti itu, meski tidak semuanya bisa melakukannya. Bagi Soryong, hal itu terasa menakjubkan. Pengingat lain bahwa ia benar-benar berada di dunia yang berbeda. Cheolsan kemudian berkata, andai bukan karena Soryong, mungkin nyawanya sudah melayang. Dengan wajah serius, ia memperkenalkan dirinya sebagai Tang Cheolsan dari klan Sichuan Tang. Soryong pun memperkenalkan diri dengan sopan. Cheolsan tersenyum kecil saat mendengar namanya, menjelaskan bahwa So berarti kecil dan Ryong berarti naga. Nama yang bagus katanya. Setelah itu, Cheolsan mulai menanyakan sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia menunjuk ke beberapa kelabang di tubuh Soryong dan bertanya, apakah makhluk itu beracun? Soryong menelusuri salah satu kelabang dengan ujung jarinya, lalu menjawab tenang bahwa itu adalah Blue Spot Centipede, jadi tentu saja beracun. Reaksi Cheolsan begitu cepat hingga ia hampir bangkit dari pembaringannya. Ia terkejut, lalu bertanya, apakah Soryong benar-benar menjinakkan mereka? Soryong mengangguk ringan, menjelaskan bahwa ia merawat mereka sejak masih berupa telur. Penjelasan itu membuat Cheolsan benar-benar tak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang anak muda bisa melakukan hal seperti itu? Soryong kemudian membuka sebuah laci dan mengambil 2 kadal kecil. Yang pertama berwarna coklat dengan garis kuning dan putih di ekornya, spesies biasa. Namun yang kedua tampak unik, berwarna coklat dengan ekor putih polos tanpa garis. Ia menjelaskan bahwa hasil itu diperoleh dari perkawinan silang beberapa kali untuk mendapatkan corak seperti itu. Cheolsan menatap tak percaya, bertanya apakah itu berarti Soryong berhasil menciptakan warna baru. Soryong, sedikit malu, mengangguk sambil tersenyum, mengatakan bahwa ia hanya merasa kadal itu terlihat cantik. Cheolsan menenangkan diri sejenak, lalu kembali bertanya dengan nada penasaran, apakah racun dari makhluk-makhluk itu bisa dikembangkan menjadi lebih kuat lewat perkawinan silang. Soryong terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati bahwa secara teori hal itu mungkin, asalkan mereka tahu mana yang memiliki racun paling kuat. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Cheolsan langsung berseru antusias, matanya bersinar penuh semangat. Ia segera mengajak Soryong untuk bergabung dengan keluarganya, menjanjikan pelatihan martial arts, ramuan, serta akses terhadap segala jenis racun dan eliksir yang diinginkannya. Bahkan Cheolsan menambahkan dengan senyum licik bahwa jika bergabung, Soryong mungkin akan berkesempatan bertemu dengan salah satu dari 3 bunga terindah di Central Plains, putrinya sendiri. Soryong hanya bisa melongo, tidak tahu apakah harus menanggapinya dengan tawa atau kebingungan. Soryong menatap Cheolsan dengan wajah bingung, memastikan apakah ia benar-benar mendengar dengan benar. Cheolsan, yang tampak geli dengan reaksi itu, hanya tertawa pelan dan berkata bahwa meski Soryong masih muda, dia tetap seorang pria. Setelah itu, Cheolsan kembali membicarakan tentang 3 bunga Central Plains, namun Soryong cepat memotong pembicaraan dan memintanya melupakan hal itu. Yang menarik perhatiannya justru hal lain. Ia ingin tahu lebih banyak tentang 10 makhluk berbisa besar dari Central Plains yang sempat disebutkan Cheolsan, dan bertanya apakah mereka benar-benar sehebat Blue Spot Centipede. Cheolsan tersenyum dan mengangguk, menjelaskan bahwa meskipun Blue Spot Centipede memang luar biasa, posisinya masih jauh di bawah 10 makhluk legendaris itu. Ia mulai menyebutkan beberapa di antaranya, mulai dari kalajengking raksasa hingga katak emas yang tubuhnya berkilau seperti logam mulia. Apapun yang bisa dibayangkan Soryong, kenyataannya jauh melampaui dugaan. Cheolsan tampak puas melihat mata pemuda itu bersinar penuh rasa ingin tahu. 2 hari kemudian, suasana di markas klan Tang mendadak heboh. Seorang anggota datang terburu-buru membawa kabar bahwa Blood Hand, raksasa Takayang, telah muncul. Cheolsan menjelaskan bahwa Ayang, pria yang mereka hadapi sebelumnya, selama ini bersembunyi untuk menyempurnakan seni bela dirinya hingga hampir menyamai sang ayah. Para anggota klan berspekulasi, jika Patriark sendiri mengutus seseorang sekuat itu untuk bertarung, mungkin Ayang telah mencapai Realm of 10,000 Poisons. Mereka mulai memberikan ucapan selamat, namun Cheolsan menggeleng pelan. Dengan nada serius, ia mengoreksi bahwa bukan dirinya yang mengalahkan Ayang, melainkan pemuda yang kini berdiri di sampingnya. Kejutan melanda seluruh ruangan. Beberapa anggota segera menghampiri Soryong, menjabat tangannya dengan penuh hormat,
berterima kasih karena telah menyelamatkan patriark mereka. Salah satu dari mereka bahkan menatapnya heran dan bertanya, apakah ia sebenarnya seorang elder yang telah mengalami rejuvenation. Soryong hanya menatap bingung, tak paham maksudnya. Melihat itu, Cheolsan tersenyum dan memintanya memperlihatkan sedikit kemampuannya. Para anggota klan langsung menegakkan tubuh, seolah tahu apa yang akan terjadi. Soryong menepuk dadanya perlahan, dan dari balik pakaiannya muncul 3 kelabang kecil dengan warna biru berkilau. Suara seruan kagum bergema di ruangan. Para anggota Tang menatap makhluk-makhluk mungil itu dengan takjub. Cheolsan menjelaskan bahwa mereka adalah Blue Spot Centipede, dan ketiga makhluk inilah yang telah menumbangkan Ayang. Percakapan pun berlanjut, membahas racun yang dimiliki kelabang-kelabang itu. Para anggota tak menyangka Soryong mampu menjinakkan makhluk berbahaya semacam itu. Cheolsan tersenyum puas dan menyampaikan niatnya menerima pemuda itu sebagai bagian dari klan Tang. Namun Soryong menunduk sejenak, lalu menjawab bahwa ia butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Salah satu anggota mencoba membujuk, mengatakan bahwa kesempatan seperti ini tak akan datang 2 kali. Cheolsan hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa mereka harus segera bergerak karena masih ada urusan yang belum selesai. Soryong menatapnya heran dan bertanya, apakah masih ada yang perlu dicari? Cheolsan terdiam sebentar, lalu menjelaskan bahwa Blood Hand Rakasa Takayang pernah mempelajari seni bela diri terlarang bernama Blood and Poison Claw, sebuah teknik gelap yang memerlukan darah dan sumsum manusia untuk mencapai tingkat tertentu. Penjelasan itu membuat Soryong merasa tidak nyaman. Cheolsan melanjutkan, mengatakan bahwa jika Ayang meninggalkan gulungan rahasia atau murid yang mewarisi teknik itu, mereka harus segera menanganinya agar tidak menimbulkan ancaman di masa depan. Selain itu, mereka juga harus menyelamatkan siapapun yang mungkin menjadi korban. Patriark itu kemudian menatap Soryong dengan penuh harap, menanyakan apakah ia bersedia membantu, mengingat Soryong lebih mengenal wilayah Pulau Hanan. Pemuda itu termenung sejenak, menimbang-nimbang keputusan yang akan ia ambil. Bergabung dengan klan Tang bukan keputusan ringan, itu berarti mengikat dirinya seumur hidup. Ia menganggap situasi ini mirip dengan mengenal budaya kerja dan karakter seorang pemimpin sebelum menerima tawaran pekerjaan. Setelah berpikir cukup lama, Soryong akhirnya menyetujui untuk membantu setelah Cheolsan benar-benar pulih. Para anggota klan memujinya karena telah membuat keputusan yang bijak. Soryong hanya tersenyum, menjawab bahwa menolong orang berarti menyelamatkan nyawa, jadi tentu ia akan ikut. Dalam hatinya, ia juga melihat kesempatan ini sebagai jalan untuk mempelajari lebih jauh tentang klan Tang. Lagi pula, orang yang cakap selalu memeriksa dengan siapa mereka bekerja sebelum memutuskan untuk bergabung. 3 hari kemudian, setelah Cheolsan pulih sepenuhnya, mereka memulai perjalanan. Rombongan berhenti di sebuah desa kecil dekat reruntuhan Martial Academy yang telah lama ditinggalkan. Di sana, mereka berusaha menemukan jejak markas Blood Hand Rakasa Takayang dengan bertanya pada penduduk. Seorang lelaki tua mengatakan bahwa setiap tahun, 1 atau 2 orang memang menghilang di hutan, namun tidak ada pola yang jelas. Cheolsan mendengarkan dengan seksama, lalu mengucapkan terima kasih. Kepala desa membalas dengan rendah hati, merasa terhormat bisa membantu patriark terkenal dari klan Tang. Meski begitu, tak ada petunjuk berarti. Saat mereka meninggalkan desa dan berjalan menembus hutan, Soryong berkomentar bahwa tempat itu tampak biasa saja. Cheolsan mengangguk, mengatakan bahwa saat Ayang menampakkan diri, lokasinya memang di sekitar situ, namun menemukan markas pastinya bukan perkara mudah. Soryong juga merasa aneh karena tak menemukan tanda-tanda keberadaan siapapun. Lalu ia teringat sesuatu. Kata-kata terakhir Ayang sebelum pertarungan. Ia menoleh pada Cheolsan dan bertanya, apakah sang patriark mengingatnya? Cheolsan menggeleng, mengaku tak sempat mendengar, karena sempat terpental oleh serangan. Soryong menjelaskan bahwa Ayang sempat mengatakan kalau dia tahu klan Tang telah datang ke Hanan. Itu berarti ada seseorang yang memberitahunya. Maka kesimpulannya sederhana, mereka hanya perlu memeriksa tempat-tempat yang telah dilewati oleh anggota klan Tang selama berada di Hanan. Ia juga menyarankan agar mereka membawa potret Ayang dan menanyakan keberadaannya pada penduduk sekitar untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Para anggota klan menatap Soryong dengan kagum. Pemikiran tajamnya membuat mereka terkesan. Jika benar Ayang mendapat informasi dari seseorang yang pernah melihat keberadaan klan Tang, maka mencari sumbernya akan jauh lebih mudah. Tanpa menunda waktu, mereka segera berangkat dan tiba di sebuah desa yang tampak suram. Seorang anggota klan melapor bahwa berdasarkan kabar yang didengarnya di Pelabuhan Hanan, desa inilah yang dimaksud. Cheolsan menambahkan bahwa tempat itu dihuni oleh suku Halai dan ia berharap mereka tidak bersikap bermusuhan,
Namun suasana desa terasa muram. Wajah para penduduk tampak lesu, seolah tak memiliki semangat hidup. Salah satu anggota klan memanggil untuk menanyakan apakah ada orang di sana, hingga seorang penduduk akhirnya keluar menanggapi. Melihat rombongan dari klan Tang, mereka bertanya dengan curiga, mengapa orang-orang Han datang ke tempat itu. Tak lama, seorang lelaki tua yang tampak seperti kepala desa muncul, menggandeng tangan seorang gadis kecil yang dijaga oleh dua pengawal. Ketiganya tampak tidak sehat. Cheolsan memperkenalkan diri dengan sopan. Dari sisi belakang, Soryong memperhatikan interaksi mereka. Tatapannya tertuju pada gadis kecil yang wajahnya pucat dan lemah, juga pada para penduduk lain yang terlihat lesu, seolah tengah berada di bawah pengaruh obat. Kepala desa segera menjelaskan bahwa tak ada yang hilang ataupun kejadian aneh di sana. Ia meminta rombongan itu untuk segera pergi. Cheolsan sempat berkomentar tentang jumlah rumah yang tampak tak sebanding dengan jumlah penduduk, namun kepala desa memotongnya dengan nada tegas, bersikeras bahwa tak ada hal yang perlu mereka khawatirkan. Ia kembali meminta mereka meninggalkan tempat itu. Cheolsan dan Soryong saling berpandangan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam nada rendah, Cheolsan mengingatkan bahwa suku Halai dikenal ramah, namun kali ini sikap mereka sangat berbeda. Soryong belum sempat menjawab ketika pandangannya tertuju kembali pada gadis kecil itu, yang tiba-tiba jatuh pingsan di tempat. Semua orang terkejut. Kepala desa memeluk sang gadis dengan wajah panik, air matanya mengalir. Ia memanggil nama cucunya, memohon agar anak itu tidak meninggalkannya, karena dialah satu-satunya keluarga yang tersisa. Cheolsan segera mendekat dan menawarkan bantuannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya seorang tabib, namun memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Kepala desa bertanya, apakah yang dimaksud adalah seni pengobatan dari Central Plains? Cheolsan mengangguk, lalu meminta izin untuk memeriksa kondisi sang gadis. Kepala desa mengizinkan. Dengan nada sedih, ia menjelaskan bahwa wabah misterius telah menyebar di desa itu, menyebabkan banyak anak meninggal dan orang dewasa jatuh sakit. Cheolsan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kepala desa pun berterima kasih dengan tulus dan memerintahkan para penjaga untuk membawa mereka ke rumah tempat gadis kecil itu dirawat. Dalam perjalanan menuju rumah, Soryong menanyakan kepada salah satu anggota klan, apakah Cheolsan memang menguasai seni pengobatan. Pria itu menjawab bahwa ilmu bela diri klan Tang berkaitan erat dengan racun, sehingga mereka juga harus memahami dasar-dasar pengobatan. Menurutnya, seni bela diri dimulai dari pemahaman terhadap tubuh sendiri. Mendengar itu, Soryong sempat berpikir bahwa klan Tang mungkin adalah kelompok pembunuh yang menggunakan racun. Namun setelah memikirkannya lagi, ia menyadari bahwa jika bergabung dengan mereka, mempelajari pengobatan akan jauh lebih bermanfaat daripada seni racun yang menakutkan. Anggota klan itu kemudian menambahkan bahwa kadang mereka menangkap penjahat kejam untuk dijadikan percobaan, menyuntikkan racun, dan mengamati reaksinya. Ekspresi Soryong berubah kaku, menafsirkan hal itu sebagai bentuk eksperimen terhadap manusia. Semakin lama ia membayangkannya, semakin ia merasa tidak nyaman. Sementara itu, jalanan desa terlihat sepi. Dari salah satu rumah terdengar suara napas berat. Di dalam, Cheolsan menyalurkan sebagian energinya untuk menstabilkan pernapasan sang gadis. Kepala desa menunduk penuh rasa syukur, memohon agar cucunya diselamatkan. Cheolsan merasakan sesuatu yang aneh pada denyut nadi anak itu, lalu bertanya apakah gadis tersebut memang memiliki penyakit jantung sejak lahir. Kepala desa menjawab bahwa cucunya telah sakit selama setengah tahun, dan bukan hanya dia. Banyak warga desa juga jatuh sakit karena penyakit misterius yang sama. Itulah alasan mengapa ia sempat melarang mereka tinggal. Cheolsan mengeluarkan ramuan obat yang dapat memperkuat jantung, lalu meminta agar seluruh warga dikumpulkan untuk diberi pengobatan yang sama. Kepala desa terharu, menunduk dalam-dalam sambil berulang kali berterima kasih. Dari sisi lain ruangan, Soryong memperhatikan Cheolsan dengan penuh rasa ingin tahu. Malam pun tiba. Salah satu anggota klan berjalan berdampingan dengan Cheolsan, memuji kerja kerasnya yang tak kenal lelah merawat para pasien. Cheolsan berterima kasih kepada Gupi atas bantuannya. Pi kemudian menanyakan perkembangan kondisi mereka. Cheolsan menjelaskan bahwa gejala yang dialami warga cukup tidak biasa, mulai dari tubuh lemas, mata bengkak, demam ringan, hingga detak nadi yang tidak beraturan. Mereka yang kondisinya paling parah semuanya mengalami gangguan pada jantung. Cheolsan lalu menanyakan keberadaan Soryong. Pi menjawab bahwa Soryong kemungkinan tertidur karena kelelahan setelah seharian membantu. Ia memastikan bahwa pemuda itu telah beristirahat di kamarnya. Cheolsan mengangguk setuju. Ia memahami, tanpa kemampuan bela diri, wajar bila Soryong kehabisan tenaga setelah bekerja seharian.
Akhirnya, Cheolsan memutuskan untuk memeriksa keadaan Soryong. Pi menuntunnya menuju kamar. Saat mereka tiba, Soryong tampak tertidur pulas di atas ranjang, sementara 3 kelabang birunya beristirahat tenang di dalam keranjang kecil di samping tempat tidur. Cheolsan berdiri di depan pintu, mengintip sejenak dengan ekspresi tenang. Cheolsan yang baru saja masuk ke kamar langsung menatap Soryong dengan raut serius. Tanpa peringatan, telapak tangannya terayun keras mengenai pipi Soryong, membuat pemuda itu terbangun kaget dengan rasa perih di wajah. Soryong menatap Cheolsan dengan bingung, lalu menyingkir sambil memegangi pipinya. Nada suaranya meninggi, menuntut penjelasan atas tindakan tiba-tiba itu. Melihat reaksi tersebut, Cheolsan segera meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa di wajah Soryong tadi ada seekor serangga, dan ia hanya berusaha menyingkirkannya sebelum sempat berpikir panjang. Meskipun sulit percaya, Soryong tetap mendengarkan. Cheolsan mengangkat tangannya, memperlihatkan serangga yang berhasil ia tangkap. Ukurannya kecil, namun bentuknya tampak mencurigakan. Rasa penasaran muncul di benak Soryong. Ia mulai menyadari sesuatu dan menanyakan tentang gejala para pasien. Apakah semuanya mengalami gangguan irama jantung? Cheolsan mengangguk, membenarkan hal itu. Soryong menatap serangga di tangan Cheolsan dan berkata bahwa inilah penyebab penyakit yang melanda desa. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu dikenal sebagai kissing bug, sejenis serangga dari keluarga Reduviidae. Serangga ini dinamai demikian karena sering menggigit di sekitar bibir atau mata manusia untuk mengisap darah tanpa terasa, bahkan lebih halus daripada nyamuk. Karena kebiasaannya itu, ia juga disebut sebagai vampire bug atau assassin bug. Cheolsan mendengarkan dengan saksama ketika Soryong menjelaskan lebih jauh. Ia mengatakan bahwa serangga ini memang tidak beracun, namun di dalam perutnya terdapat banyak parasit berbahaya. Saat menggigit, parasit itu dapat menular melalui kotorannya dan menyebabkan penyakit trypanosomiasis, atau yang dikenal sebagai Chagas disease. Penyakit yang menempati peringkat tinggi di antara yang paling mematikan bagi manusia. Soryong lalu bertanya kepada kepala desa, apakah anjing-anjing di desa juga menunjukkan gejala yang sama seperti manusia? Misalnya, mudah kehabisan napas. Kepala desa mengiyakan dengan cemas dan menanyakan apakah serangga itu benar penyebabnya. Soryong mengangguk pasti, menjawab bahwa penyakit itu memang berasal dari makhluk kecil tersebut. Kepala desa kemudian bertanya apakah cucunya masih bisa diselamatkan. Soryong menjawab bahwa kemungkinan itu ada selama mereka menyiapkan obat yang tepat. Senyum tipis muncul di wajah Cheolsan. Ia menoleh pada Pi yang berdiri di dekatnya, meminta pendapatnya. Pi mengangguk setuju, memuji ketajaman pengamatan Soryong. Pemuda itu sempat heran melihat cara mereka saling bertukar pandang, namun Cheolsan hanya berkata pelan bahwa mereka berasal dari Klantang di Sichuan. Soryong menatap mereka dengan ekspresi campuran antara bingung dan jengkel, membuat keduanya tertawa kecil. Cheolsan kemudian menjelaskan bahwa di Tiongkok kuno ada teknik berbahaya yang disebut gu, sejenis ilmu sihir atau kutukan yang memanfaatkan serangga beracun. Para pelakunya menggunakan makhluk itu untuk menyiksa, mengendalikan, atau bahkan membunuh orang lain. Soryong tampak terkejut mendengar hal itu. Cheolsan mengangguk pelan dan menambahkan bahwa banyak pendekar kuat yang mati karena gu, atau kehilangan kendali atas diri mereka, hingga mencelakai keluarga sendiri. Beberapa bahkan diperbudak oleh orang-orang jahat yang menguasai teknik itu. Karena itulah, selama bertahun-tahun banyak ahli berusaha menemukan obat penawar untuk melawan gu. Ia menjelaskan bahwa ada 2 jenis penawar, satu untuk mengeluarkan gu dari tubuh, dan satu lagi untuk melarutkan serta memusnahkannya dari dalam. Perlahan, Soryong mulai memahami arah pembicaraan itu. Cheolsan tersenyum bangga, lalu berkata bahwa tidak ada yang lebih unggul dalam membuat obat penawar semacam itu selain keluarga besar Tang dari Sichuan. Dengan penuh keyakinan, Cheolsan mengeluarkan sebuah benda kecil berkilau yang disebut Curse Melting Orb. Ia mengatakan bahwa jika obat itu mampu melarutkan cacing sebesar kepalan tangan di dalam tubuh manusia, maka serangga kecil seperti kissing bug bukanlah masalah besar. Ia menambahkan bahwa sedikit saja dari ramuan tersebut sudah cukup untuk menyembuhkan penyakit di desa. Soryong menatap benda itu dengan kagum, meski dalam hati ia merasa nama obat itu terdengar terlalu megah untuk sekadar penawar parasit. Tak lama kemudian, Cheolsan dan para anggota Klantang memberi keyakinan kepada kepala desa bahwa cucunya bisa diselamatkan. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar. Perlahan, para penduduk mulai pulih, dimulai dari gadis kecil yang menjadi cucu kepala desa. Wajah sang kakek berubah cerah, rasa lega terpancar jelas di matanya. Desa yang tadinya muram kini kembali dipenuhi tawa dan suara riang.
Sebagai ucapan terima kasih, penduduk memberikan sambutan hangat kepada mereka. Keramahan itu terasa tulus, mencerminkan cerita baik yang selama ini beredar tentang sifat mereka. Cheolsan menatap Soryong dan dengan jujur mengakui bahwa tanpa pemuda itu, keadaan mungkin tak akan bisa diselesaikan secepat ini. Ia mengatakan bahwa semua rasa syukur dan pujian layak diberikan kepada Soryong. Penduduk desa pun serentak mengucapkan terima kasih, menyebut Soryong sebagai penyelamat mereka. Meski obat berasal dari kelantang, Cheolsan sengaja menyalurkan seluruh penghargaan itu pada Soryong. Melihat pemuda itu disanjung membuatnya merasa hangat, seolah dirinya sendiri yang menerima ucapan terima kasih itu. Soryong hanya bisa tersenyum malu, hatinya bergetar oleh rasa haru. Suasana desa malam itu penuh sorak-sorai dan tawa, hingga beberapa orang bahkan mengangkat Soryong tinggi-tinggi sambil meneriakkan nama penyelamat mereka. Di tengah keriuhan itu, kepala desa mendekati Cheolsan dan berbisik pelan, mengingatkan tentang percakapan mereka sebelumnya di gerbang desa. Cheolsan menoleh, bertanya apa maksudnya. Kepala desa menjelaskan bahwa dulu ada beberapa warga yang hilang secara misterius, dan kini ia merasa mungkin ada kaitannya. Sebagai balasan atas bantuan mereka, sang kepala desa menceritakan sebuah kisah aneh yang ia dengar dari seorang perempuan di desa lain. Perempuan itu pernah menyaksikan tragedi di mana penduduk menghilang tanpa jejak beberapa tahun lalu. Ia meyakini bahwa tempat kejadian itu mungkin menyimpan petunjuk penting. Cheolsan menanyakan di mana lokasi desa tersebut. Kepala desa menjawab, menunjuk arah barat, ke sebuah perkampungan kecil di luar lembah. Tanpa menunda, mereka berangkat ke sana. Begitu tiba, hawa busuk langsung menyambut dari kejauhan. Di antara kabut lembab, mereka melihat tumpukan tubuh membusuk yang menghitam di tanah. Cheolsan menatap pemandangan itu dengan wajah tegang. Mereka tahu, tanpa perlu dijelaskan lagi, mereka telah menemukan tempat yang dicari. Udara di desa itu terasa berat, dipenuhi aroma busuk dari bangkai dan racun yang menggantung di sekitar. Tanah becek bercampur dengan sisa-sisa mayat, serangga, dan tumpukan sampah yang mulai membusuk. Pi menoleh ke arah Soryong, memperingatkannya untuk tidak melihat terlalu lama karena pemandangannya begitu mengerikan. Namun, Soryong sudah lebih dulu melihat semuanya. Seorang anggota klan menunjuk sesuatu yang aneh di antara puing-puing. Seekor burung dengan kaki berwarna emas tampak mematuk bangkai ular di tanah. Sekilas terlihat biasa, namun bulunya berkilau memantulkan warna ungu, merah muda, dan hitam yang berpadu indah, menciptakan kesan misterius sekaligus memukau. Salah satu dari mereka tak tahan melihat burung itu seolah menodai jasad yang berserakan. Ia mengambil batu dan melemparkannya, meski Cheolsan sempat berusaha menghentikan. Batu itu meleset, namun suara benturannya membuat burung tersebut menoleh tajam. Tatapannya menusuk, penuh ancaman. Cheolsan segera menahan bahu orang itu dan memperingatkan agar jangan bergerak. Ada sesuatu yang tidak beres. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan keras. Seketika, kabut hitam pekat menyebar di udara, mengalir seperti racun yang hidup. Soryong menatap dengan ngeri ketika melihat kabut itu melarutkan tulang belulang di tanah, melelehkannya perlahan. Seseorang dengan sigap menutup mulut dan hidung Soryong agar tidak menghirup racun tersebut. Cheolsan segera memberi perintah untuk mundur dan melarikan diri, sejauh mungkin sambil menahan napas. Setelah mencapai tempat aman, mereka berkumpul kembali di bawah naungan pepohonan. Cheolsan menjelaskan bahwa makhluk itu adalah Gi, burung beracun yang dikenal dengan sebutan Poison Feathered Bird. Ia menggambarkannya dengan detail. Rentang sayapnya mencapai sekitar 5 kaki, paruhnya runcing berwarna perunggu, tubuhnya dipenuhi bulu berwarna ungu gelap, dan di kepalanya terdapat mahkota emas yang berkilau. Saat marah, ia akan mengepakkan sayap dan melepaskan racun mematikan yang menghitamkan segalanya di sekitarnya. Burung itu dikenal dalam legenda sebagai Jeon atau Geowo. Mendengar nama itu, mata Soryong memancarkan ketertarikan yang kuat. Ia mengenali nama tersebut sebagai salah satu dari 10 makhluk paling beracun di dunia Murim. Cheolsan mengangguk membenarkan. Ia menambahkan bahwa Geowo menempati peringkat tertinggi di antara semua makhluk berbisa, disebut juga sebagai Raja Racun. Bagi Soryong, keberadaan makhluk itu terasa luar biasa. Ia membandingkannya dengan racun dan hewan berbahaya di bumi, yang kini tampak tidak ada artinya. Dunia ini seolah dihuni oleh senjata biologis yang hidup bebas. Cheolsan memperhatikan arah angin dan berkata bahwa kemungkinan besar Geowo tertarik ke tempat itu karena banyaknya ular berbisa di sekitar. Burung itu dikenal hanya memakan kepala ular yang mengandung racun, bukan dagingnya. Ketika Soryong bertanya apakah makhluk semacam itu sering muncul, Cheolsan menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa Geowo sangat langka, bahkan mungkin hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Soryong tampak kagum mendengarnya, membuat Cheolsan menatapnya sambil tersenyum tipis.
Ia bertanya mengapa pemuda itu begitu tertarik. Soryong membalas dengan pertanyaan lain, apakah mungkin menangkap makhluk tersebut? Anggota kelantang yang mendengarnya terkejut, menatap Soryong seolah tak percaya dengan ide gila itu. Cheolsan tertawa kecil, lalu bertanya apakah Soryong benar-benar berniat mencoba. Pemuda itu mengangguk, meski mengaku khawatir dengan racunnya. Tatapan Cheolsan berubah lembut, seolah memahami semangatnya. Ia menyadari betapa besar rasa ingin tahu Soryong terhadap 10 makhluk beracun. Maka, ia memberitahu bahwa ada cara untuk melakukannya. Soryong menatapnya penuh harap. Cheolsan menjelaskan bahwa jika seseorang menguasai teknik racun kelantang, maka tubuhnya akan kebal terhadap segala jenis racun di dunia, bahkan racun dari Geowo sekalipun. Dengan seni bela diri mereka, setiap jenis racun bisa dinetralkan sepenuhnya. Namun, Cheolsan menambahkan dengan nada tenang bahwa ajaran itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Bahkan dirinya sebagai patriark tidak boleh melanggar aturan tersebut. Mendengar itu, Soryong segera bertanya, apakah dengan bergabung ke dalam kelantang, ia bisa mempelajari teknik tersebut dan benar-benar menjadi kebal terhadap racun. Cheolsan tersenyum dan mengangguk yakin. Ia menjanjikan bahwa jika Soryong bergabung saat itu juga, ia akan mengajarkan segalanya dan membimbingnya secara pribadi. Tapi ia juga memperingatkan, jika Soryong terlalu lama bersikir, ia mungkin akan berubah pikiran. Merasa waktu tak berpihak padanya, Soryong akhirnya memutuskan di tempat. Ia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan kelantang dan meminta bimbingan Cheolsan secara langsung. Sejak saat itu, ia mulai memanggilnya dengan sebutan patriark, bukan lagi sesepuh. Cheolsan menatapnya sambil tersenyum puas. Wajahnya menunjukkan kepuasan terselubung, seolah semua berjalan sesuai rencana. Namun ia bertingkah seakan keputusan itu murni dari Soryong sendiri. Dengan nada hangat, Cheolsan berkata bahwa mulai sekarang, Soryong adalah bagian dari keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan sebuah gua dengan tanda-tanda pertempuran lama. Dindingnya berlumuran darah dan di lantai terdapat jejak kaki yang mengarah ke dalam. Salah satu anggota menemukan sebuah buku catatan bersampul merah tua. Ketika diperlihatkan, Cheolsan mengenalinya sebagai rahasia teknik Bloodhand Poison Claw, sebuah seni bela diri beracun yang telah lama hilang. Soryong menatap halaman buku itu dengan perasaan tak nyaman, terlebih karena seluruh isinya ditulis menggunakan darah. Cheolsan menutup buku itu perlahan dan memutuskan untuk pergi. Soryong bertanya kemana tujuan mereka berikutnya. Cheolsan menjawab bahwa mereka akan menuju ke Sichuan karena di sanalah tempat yang paling tepat untuk meneliti Blue Spot Centipede Core dan mempelajari teknik yang baru ditemukan ini. Soryong kemudian meminta izin untuk singgah sebentar ke akademi agar bisa menjemput teman-temannya dan mengambil barang-barangnya. Cheolsan mengangguk setuju. Mereka bersiap untuk berangkat, namun sebelum pergi, Soryong menoleh ke belakang dan melihat sesuatu berkilau di tanah. Ia menunjuknya. Saat diperiksa, ternyata itu adalah sehelai bulu ungu dari Gi yang mereka temui sebelumnya. Semua orang memandangi bulu itu dengan diam, menyadari betapa berharganya benda tersebut. Cheolsan mengambilnya perlahan dan menyerahkannya pada Soryong. Ia berkata bahwa bulu itu adalah hadiah, karena kini Soryong telah resmi menjadi bagian dari keluarga kelantang. Soryong menerima dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan mengucapkan terima kasih. Cheolsan hanya tertawa kecil dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, kecuali satu hal, cara Soryong memanggilnya. Ia menyebut bahwa nanti setelah upacara penerimaan resmi, panggilannya akan berubah. Soryong menatapnya penasaran, bertanya apakah itu semacam upacara inisiasi. Cheolsan hanya tersenyum tipis, tidak menjawab langsung. Angin lembut bertiup di antara mereka, membawa perasaan tenang yang samar. Sementara perjalanan baru Soryong di bawah bimbingan kelantang baru saja dimulai. Udara di kediaman Tangslan terasa berat oleh kekhawatiran. Museong, pemimpin tertinggi klan itu, baru saja kembali setelah melakukan perjalanan jauh. Tubuhnya tampak lelah, namun ia tidak sempat beristirahat. Begitu tiba, ia segera menanyakan kabar Hua Eun. Para anggota klan membantunya masuk dengan tergesa, memberitahu bahwa gadis itu masih bertahan. Saat pintu kamar terbuka, Museong langsung memanggil nama cucunya. Orang-orang di dalam terkejut melihat kedatangannya. Dengan nada penuh harap, ia berkata pada menantunya bahwa ia telah membawa obat penyembuh. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan inti dari Blue Spot Centipede. Air mata menantu perempuannya jatuh saat melihatnya, lega karena usaha panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Mereka pun segera menyiapkan ramuan dari inti tersebut. Museong menatap cucunya yang terbaring lemah dengan rasa sedih yang dalam. Ia tahu waktu mereka hampir habis dan bersyukur karena berhasil kembali tepat sebelum semuanya terlambat. Menantunya mendesak agar obat itu segera diberikan. Dengan tangan gemetar namun pasti, Museong membantu Hua Eun menelan ramuan itu.
Cahaya biru perlahan menyelimuti tubuh gadis itu, memancarkan kilau lembut di tengah kecemasan semua orang. Museong memeriksa nadinya dengan ujung jari, berharap tanda-tanda kehidupan muncul kembali. Semua mata tertuju padanya, menunggu keajaiban itu terjadi. Sementara itu, perjalanan panjang Soryong masih berlanjut. Ia tidak menyangka dataran tengah begitu luas. Dari Hanan mereka menyeberang dengan kapal menuju Hongu, lalu melanjutkan perjalanan melewati Nanjing selama lebih dari sebulan setengah. Akhirnya, mereka tiba di Sichuan. Setibanya di kediaman Tang Klan di Sichuan, Pi yang menemani Soryong tampak bersemangat. Ia berkata bahwa mereka kini berada di markas utama Tang Klan wilayah itu. Soryong tertegun, menatap gunung besar yang berdiri megah di depan mata. Pi menjelaskan bahwa seluruh gunung ini adalah milik Tang Klan, sebab itulah disebut Tang Klan Mountain. Soryong menelan ludah, kagum pada kebesaran klan tersebut. Di depan gerbang, para anggota klan berbaris untuk menyambut kedatangan Cheolsan, sang patriark. Soryong tidak menyangka jumlah mereka sebanyak itu, hampir memenuhi pelataran depan. Dari kerumunan itu, seorang gadis muda berlari tergesa dengan gaun merah menyala. Air mata mengalir di wajahnya ketika ia memanggil ayahnya. Gadis itu adalah Hwa Eun. Cheolsan tersenyum lega melihat putrinya kembali sehat. Ia memeluknya erat, sementara Hwa Eun meminta maaf sambil menangis. Di sisi lain, Soryong hanya bisa terpaku. Kecantikan gadis itu membuatnya terdiam. Ia pernah dekat dengan seorang selebritas di masa lalu, namun belum pernah melihat seseorang dengan aura secerah Hwa Eun. Cheolsan kemudian memperkenalkan Hwa Eun kepada Soryong. Mendengar namanya, Soryong sempat terkejut. Ia baru sadar bahwa gadis inilah yang pernah disebut Cheolsan sebelumnya, yang ia anggap tak lebih dari rumput liar. Wajahnya memanas diiringi tawa kecil dari orang-orang di sekitar mereka. Cheolsan tersenyum penuh arti dan berkata bahwa gadis di hadapan Soryong inilah bunga yang dulu ia remehkan. Hwa Eun menunduk. Pipinya memerah. Soryong hanya bisa terdiam malu, menyadari kesalahannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa ucapan sepele waktu itu akan kembali padanya dengan cara seperti ini. Hwa Eun, satu-satunya putri Tang Klan cabang Sichuan, dikenal di dunia murim sebagai Venomous Flower. Sejak kecil, ia memikul beban besar di pundaknya. Pernah suatu hari, ia mendengar para tetua membicarakan dirinya. Mereka mengakui kecantikannya, namun meragukan kemampuannya dalam bela diri. Salah satu dari mereka bahkan menyinggung ide agar patriark mengambil istri kedua demi memiliki pewaris laki-laki. Tapi Cheolsan menolak tegas. Ucapan itu membuat hati Hwa Eun bergejolak. Ia bertekad membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi kebanggaan keluarga. Ia berlatih keras, berusaha melampaui batas tubuhnya sendiri. Namun, ambisi yang terlalu terburu-buru seringkali membawa bencana. Ketidaksabarannya membuat aliran Qi di tubuhnya kacau hingga ia jatuh ke dalam kondisi berbahaya, deviation yang hampir merenggut nyawanya. Ketika ia akhirnya membuka mata, Museong, ibunya, dan beberapa orang lainnya telah menunggunya di sisi ranjang. Ibunya menangis lega, memeluknya dengan tangan bergetar. Air mata jatuh dari mata Hwa Eun saat ia meminta maaf karena telah membuat semua orang khawatir. Ia mengaku telah kehilangan seluruh kekuatan dalam tubuhnya, merasa tak lagi berguna bagi klan. Namun Museong menatapnya dengan tegas. Ia menyebut gadis itu keras kepala, lalu menegurnya karena membuat ayah dan kakeknya gelisah. Dengan nada berat namun hangat, ia mengatakan bahwa Hwa Eun telah mencapai tingkat 1000 racun, sesuatu yang selama ini ia impikan. Gadis itu tampak bingung. Ia menatap aura biru di sekeliling tubuhnya dan bertanya apa maksud kakeknya. Museong pun menjelaskan bahwa ada seseorang yang telah menyelamatkannya, seorang pemuda yang tidak hanya menolong hidupnya, tapi juga memberikan kekuatan batin yang jauh lebih besar, kekuatan dari 1000 racun. Kisah itu membuat semua orang terdiam. Di masa kini, saat mereka akhirnya berhadapan, Hwa Eun memandang Soryong sambil bertanya tentang rumput liar yang dulu ia sebut. Soryong tidak tahu harus berkata apa. Rasa malu kembali menyelimutinya saat ia mengingat kata-katanya sendiri. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa Cheolsan mungkin hanya bercanda. Soryong kemudian menyapa dengan sopan, mengatakan bahwa senang bertemu dengannya dan lega melihat Hwa Eun sudah pulih. Gadis itu tersenyum lembut, membalas sapaan itu dengan anggun. Di sekeliling mereka, para anggota Tang Klan memperhatikan dengan senyum tipis, seolah tahu ada sesuatu yang menarik di antara dua anak muda itu. Hwa Eun memperkenalkan dirinya sebagai bunga beracun dan mengucapkan terima kasih kepada Soryong karena telah menyelamatkan hidupnya. Ia berjanji tak akan pernah melupakan kebaikan itu. Soryong, yang melihatnya dari dekat, sempat terpesona oleh kecantikannya.
Cheolsan yang berada di sisi mereka bertanya pada Soryong apa pendapatnya tentang gadis itu. Saat hendak menjawab, Soryong terkejut mendengar suara samar di dalam kepalanya, menyadari bahwa itu adalah bentuk komunikasi menggunakan suara batin. Cheolsan lalu bertanya dengan nada menggoda, apakah Soryong mengakui bahwa putrinya cantik dan ingin mengenalnya lebih jauh. Beberapa waktu kemudian, Soryong berendam di pemandian besar. Di sisi kolam, sekumpulan kelabang beristirahat tenang di dalam keranjang bambu. Rasa lelah membuat tubuhnya hampir ambruk, namun ketika pandangannya jatuh pada makhluk-makhluk kecil itu, bibirnya terangkat pelan. Salah satu kelabang membuka mata dan menatapnya, seolah ikut tersenyum. Biasanya, kelabang-kelabang itu tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Namun setelah ia mengatakan bahwa air panas tidak baik untuk mereka dan menyarankan agar berendam di ember terpisah, mereka menuruti ucapannya seolah mengerti. Soryong menganggapnya aneh sekaligus menarik, sebab tampak jelas bahwa mereka memahami perkataannya. Dua ekor di antaranya kini terjaga dan menatap ke arahnya. Soryong sempat bergurau bahwa ia merasa malu karena sedang telanjang di hadapan mereka. Kelabang-kelabang itu pun segera bersembunyi di dalam ember, membuatnya tertawa kecil. Ia teringat ucapan Pi bahwa kelabang itu termasuk makhluk spiritual. Dalam hati, Soryong bertekad akan mempelajari lebih dalam tentang makhluk-makhluk spiritual tersebut. Meski suasana pemandian begitu tenang, pikirannya masih dipenuhi perkataan Cheolsan. Ia tahu, waktunya di tempat itu tidak akan lama. Di pavilion lain, keluarga besar Tang berkumpul di sekitar meja makan. Museong duduk di posisi utama bersama Cheolsan, istrinya, dan Hwa Eun. Dalam suasana resmi itu, Cheolsan menyampaikan niatnya untuk memberikan kamar di sayap timur kepada sang tamu muda. Ruangan itu dikenal sebagai tempat khusus yang biasanya disiapkan bagi pasangan baru. Museong menatap Cheolsan, menanyakan apakah pemuda itu benar-benar sehebat yang diceritakan. Cheolsan menjawab dengan penuh keyakinan bahwa pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan, melainkan takdir yang mempertemukan mereka dengan orang yang istimewa. Ia menjelaskan bahwa pengetahuan Soryong tentang makhluk beracun luar biasa. Bahkan, ia berhasil membunuh Ayang dan pernah berhadapan dengan makhluk spiritual legendaris seperti Poison, Feathered Bird, serta menetaskan telur Blue Spot Centipede dengan tangannya sendiri. Mendengar itu, Museong menyimpulkan bahwa Cheolsan telah menemukan harta berharga bagi klan mereka. Pandangan kemudian beralih pada Hwa Eun. Cheolsan dengan lembut mengatakan bahwa ia ingin menjadikan Soryong sebagai menantunya, lalu bertanya bagaimana pendapat putrinya. Hwa Eun terdiam sejenak, menimbang arti dari kata-kata itu. Ia memahami maksud ayahnya, namun di dalam hati ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga berguna bagi klan Tang, terutama setelah memperoleh tubuh beracun 1000 racun. Dengan nada tenang, ia menyatakan bahwa ia mengerti keinginan ayahnya, tetapi menegaskan bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa menilai apakah Soryong pantas atau tidak. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berlari keluar ruangan, meninggalkan keheningan yang canggung di antara para tetua. Cheolsan hanya tersenyum tipis. Dalam pikirannya, ia tahu putrinya memang cantik, namun juga memiliki duri yang tajam. Sementara itu, Hwa Eun berlari di sepanjang koridor dengan hati yang terasa berat. Ia tahu, walau kini memiliki tubuh 1000 racun, para tetua belum tentu akan mengakuinya. Ia pun memutuskan untuk menilai sendiri seperti apa sosok Soryong sebenarnya. Bukan hanya dari kemampuan, tapi juga dari kepribadiannya. Di tempat lain, Soryong masih memikirkan situasi yang terjadi. Ia menyadari bahwa Hwa Eun mungkin menyimpan perasaan tidak senang padanya. Ia sempat menatap kelabang-kelabang peliharaannya, seolah meminta pendapat dari mereka. Tepat saat itu, Hwa Eun muncul secara tiba-tiba, membuatnya terkejut. Penampilannya yang anggun membuat Soryong tak sempat berkata apa-apa. Hwa Eun meminta izin dan berkata bahwa ia sedang terburu-buru, lalu mengulurkan tangan, meminta tangan Soryong. Tanpa berpikir panjang, Soryong menuruti, menyerahkan tangannya seperti seekor anjing kecil yang menurut pada pemiliknya. Wajahnya memerah ketika menyadari betapa aneh tindakannya. Ia berusaha berbicara santai, mengatakan bahwa jika ia tahu alasan sebenarnya, mungkin mereka bisa melakukannya dengan lebih teratur. Hwa Eun tampak bingung mendengar ucapannya, lalu wajahnya berubah merah padam saat menyadari kesalahpahaman itu. Dengan cepat, ia menjelaskan bahwa maksudnya bukan seperti yang Soryong pikirkan. Ia hanya ingin memeriksa nadinya. Soryong terdiam, wajahnya dingin karena malu, menyadari bahwa ia telah salah paham. Untuk meredakan suasana, Hwa Eun kembali menegaskan bahwa ia hanya bertindak spontan dan meminta maaf atas sikapnya yang mendadak. Ia duduk di sampingnya, lalu mulai menjelaskan keadaan sebenarnya. Menurutnya, sebagai satu-satunya keturunan langsung keluarga Tang, ia harus menghadapi banyak intrik dari cabang keluarga lain.
Para tetua bahkan berencana mencarikan menantu yang dianggap mampu memperkuat garis utama. Soryong mendengarkan dengan penuh perhatian. Cerita itu terdengar seperti kisah dari masa lampau yang penuh politik dan tanggung jawab. Sebelum menutup pembicaraan, Hwa Eun meminta maaf karena harus memastikan sesuatu. Ia menambahkan bahwa apapun hasilnya nanti, ia tidak berniat memperlakukan Soryong dengan buruk. Ia mengakui bahwa Soryong adalah penyelamatnya dan ingin memperlakukannya sebagai tamu terhormat atau mungkin seperti saudara angkat. Mendengar itu, Soryong menatapnya sejenak, lalu mengulurkan tangan dengan senyum tenang. Soryong mengangguk pelan, menyatakan bahwa ia mengerti dan mempersilakan Hwa Eun memastikan apapun yang perlu ia ketahui. Hwa Eun memperhatikan wajahnya sejenak, lalu mengambil tangannya dan meletakkan ujung jarinya di atas nadi. Seketika, cahaya biru lembut muncul di sekitar tubuhnya. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa seni bela diri kelantang bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari sembarang orang. Hanya mereka yang mampu menerima racun ke dalam tubuh yang dapat menguasai teknik tersebut. Karena itu, tubuh mereka harus perlahan beradaptasi seiring pertumbuhan energi internal. Hanya dengan menerima semua racun, barulah seseorang dapat mencapai puncak penguasaan. Ia menjelaskan bahwa teknik racun memiliki beberapa tingkat. Dimulai dari 5 racun, kemudian 10, 100, 1000, hingga 10.000 racun. Setelah memeriksa kondisi tubuh Soryong, Hwa Eun menyimpulkan bahwa tubuhnya mampu mempelajari teknik racun, namun baru berada di tingkat 10 racun. Artinya, ia hanya mampu menahan 10 jenis racun berbeda. Meski begitu, memiliki tubuh 10 racun adalah pencapaian luar biasa bagi seseorang yang bukan keturunan kelantang. Soryong tampak terkejut mendengarnya, sementara Hwa Eun menambahkan bahwa, dari segi kemampuan, tingkat itu setara dengan pendekar tingkat 1, batas tertinggi bagi seseorang tanpa bakat bawaan. Setelah menyampaikan hasilnya, ia berpamitan dengan sopan, dan Soryong mengantarnya pergi dengan pikiran yang masih dipenuhi banyak hal. Dalam keheningan, Soryong merenungi makna tubuh 10 racun itu. Wajahnya sedikit memucat saat menyadari bahwa hal itu mungkin memengaruhi peluangnya untuk berkembang lebih jauh di Murim. Bagi Soryong, hal tersebut bukan masalah sepele. Beberapa jam kemudian, di tempat lain, Hwa Eun keluar dari pemandian. Tubuhnya tampak berkilau, namun ia menyadari sesuatu yang aneh. Sejak ia menelan inti biru milik Blue Spot Centipede, tubuhnya mengeluarkan aroma ganjil yang tidak hilang, meski sudah mandi berkali-kali dalam sehari. Saat mengenakan pakaian, ia bertanya-tanya, apakah ini hukuman karena telah bersikap kurang sopan kepada penyelamatnya. Sementara itu, Soryong terlelap dalam tidur yang dalam. Di dalam mimpinya, ia berbicara dengan sosok yang mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Sosok itu menyerupai Hwa Eun. Saat ia bertanya apakah ini hanya mimpi, sosok tersebut menjawab bahwa meski terasa seperti mimpi, ini bukan mimpi semata. Makhluk itu menjelaskan bahwa ia hanya meminjam rupa gadis yang telah menelan inti spiritualnya agar tidak menakuti Soryong. Ia memperkenalkan diri sebagai induk dari semua Blue Spot Centipede. Soryong sulit memahami situasi itu sampai 3 gadis kecil muncul di hadapannya dan ia menyadari bahwa mereka adalah anak-anak dari makhluk itu. Dengan nada lembut, sang induk menjelaskan bahwa dirinya dibunuh tanpa belas kasihan, meninggalkan anak-anaknya yang belum tumbuh. Dendamnya begitu kuat hingga jiwanya terperangkap di dalam inti. Ia berkata bahwa setelah berdiam lama di tubuh gadis yang memakannya, akhirnya muncul kesempatan untuk menghapus dendam itu. Semua berkat Soryong yang membawa serta anak-anaknya. Mendengar hal itu, Soryong sadar bahwa tanpa sengaja dirinya turut berperan dalam kematian makhluk tersebut. Meski tidak berniat melukai, ia merasa ikut bertanggung jawab. Tatapannya terarah pada sosok di hadapannya yang kemudian memohon satu hal, agar ia menjaga anak-anaknya sampai mereka dewasa. Soryong terdiam, merasa bingung karena secara alami, kelabang seharusnya sudah mandiri setelah berganti kulit 2 kali. Sang induk menjelaskan bahwa anak-anaknya bergantung pada Ki, dari inti spiritualnya hingga 2 kali pergantian kulit itu selesai. Setelah itu, mereka membutuhkan Ki sejati dari makhluk lain untuk tumbuh sepenuhnya. Soryong menebak bahwa artinya anak-anak itu harus tetap bersama Hwa Eun, karena dialah yang menelan inti tersebut. Sang induk membenarkan, lalu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengaku telah mengutuk Hwa Eun agar tubuhnya memancarkan aroma menjijikkan, membuat para pria menjauh dan mencegahnya memiliki keturunan. Namun, ia menawarkan kesepakatan. Jika Soryong bersedia membiarkan anak-anaknya menyerap Ki dari tubuh Hwa Eun, maka kutukan itu akan terangkat. Ia bahkan menyinggung bahwa dengan begitu, hati Hwa Eun mungkin akan terbuka untuk Soryong. Namun Soryong hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Ia menolak dengan tenang.
Sang induk memuji kehormatannya dan bertanya bagaimana ia akan menghadapi situasi ini. Ia menambahkan bahwa Hwa Eun mencari sosok pria yang kuat, namun dirinya tak bisa memberikan inti dari 10 makhluk beracun besar untuk membantu. Kata-kata itu membuat Soryong berpikir. Ia lalu menatapnya yakin dan meminta agar sang induk mempercayakan semuanya padanya. Keesokan harinya, Soryong dan Hwa Eun duduk berdampingan. Kini, Hwa Eun telah memahami penyebab aroma aneh di tubuhnya. Semuanya berasal dari inti Blue Spot Centipede. Soryong menjelaskan dengan lembut bahwa jika ia menempelkan kelabang-kelabang itu ke tubuhnya setiap beberapa hari untuk menyerap sebagian ki, maka aroma itu perlahan akan hilang. Hwa Eun mendengarkan dengan ragu, lalu bertanya apakah ia benar-benar rela membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia tahu Soryong bisa saja meminta balasan besar untuk hal seperti ini. Namun Soryong hanya tersenyum, mengatakan bahwa ia tidak tega memanfaatkan kesulitan seorang perempuan. Ia menolak menjadi orang yang tidak tahu malu. Hwa Eun tertegun mendengarnya. Rasa bersalah muncul di hatinya, dan dengan nada lembut ia berkata bahwa ia tak bisa terus menerima kebaikannya tanpa memberikan sesuatu sebagai balasan. Hwa Eun mulai memikirkan kembali ucapan ayahnya dengan sungguh-sungguh. Saat menatap Soryong, ia menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar bakat atau kemampuan bela diri. Soryong pun tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mengingat kembali saat Hwa Eun pernah berkata bahwa tubuhnya mengandung 10 jenis racun dan hanya mampu menyerap 10 jenis racun yang berbeda. Dari situ, muncul ide yang menggelitik pikirannya. Jika hanya bisa menyerap 10 jenis racun, maka sebaiknya ia memilih racun dari 10 makhluk paling berbisa di seluruh daratan tengah. Rencana itu terdengar gila bagi kebanyakan orang, namun tekad di mata Soryong membuat Hwa Eun terkejut. Ia menafsirkan niat itu sebagai ambisi besar untuk menjadi yang terkuat di bawah langit, mungkin bahkan demi dirinya. Pipi Hwa Eun memanas saat menyadari makna tersirat di balik tekad itu. Sebagai salah satu dari 3 bunga murim dan dikenal sebagai bunga beracun, ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang menunjukkan kesungguhan seperti itu padanya. Dengan wajah memerah, Hwa Eun menatapnya dan dengan lembut menanyakan apakah Soryong sadar akan arti dari perkataannya. Namun pemuda itu tampak kebingungan, seolah tidak memahami apa yang dimaksud. Hwa Eun kemudian menjelaskan bahwa jalan yang sedang ia pikirkan bukanlah hal mudah. Itu akan menjadi perjalanan panjang dan menyakitkan, mungkin memakan waktu 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup. Raut wajah Soryong berubah serius. Ia mulai membayangkan lamanya waktu yang mungkin harus ia tempuh. Sementara itu, pipi Hwa Eun tetap memerah, namun ia melanjutkan dengan nada lembut, mengingatkan bahwa Soryong kini baru berusia 15 tahun. Dalam 3 tahun, saat ia telah dewasa dan siap menikah, jika dalam waktu itu Soryong berhasil menaklukkan satu saja dari 10 makhluk beracun legendaris, maka ia akan sangat terkesan. Dengan malu-malu, ia menambahkan bahwa jika hal itu terjadi, mungkin saja pernikahan bukanlah hal yang mustahil. Setelah mengatakan itu, ia buru-buru memberi semangat pada Soryong dan berlari pergi dengan wajah merah padam. Soryong hanya bisa memandang punggungnya dengan bingung. Ia memanggilnya pelan, membuat Hwa Eun berhenti dan menoleh. Ia bertanya apakah Soryong masih ingin mengatakan sesuatu. Dengan tenang, Soryong menyarankan agar Hwa Eun menerima perawatan dan beristirahat sedikit lebih lama di tempat itu. Mendengar itu, Hwa Eun sempat ragu, namun akhirnya kembali menghampiri. Soryong meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kelabang kecil di sekitarnya tidak akan menggigit. Ia lalu mengumpulkan makhluk-makhluk itu dengan lembut, mengatakan agar mereka pergi ke ibu mereka, alih-alih ke ayah. Kalimat itu membuat wajah Hwa Eun memerah lebih dalam. Ia sempat memandangnya dengan bingung, mempertanyakan maksudnya, dan Soryong segera menjelaskan bahwa ucapannya bukan seperti yang ia pikirkan. Sementara itu, di ruang utama kediaman Klantang, Cheol-san duduk bersama istrinya dan Musyong. Mereka membicarakan pemuda yang belakangan menarik perhatian putri mereka. Cheol-san tampak tenang, namun ada rasa penasaran di balik sorot matanya. Ia menyebutkan bahwa bakat luar biasa pemuda itu tampaknya belum cukup untuk memenangkan hati Hwa Eun. Musyong menimpali, mengingatkan bahwa mereka sempat melihat keduanya pagi tadi, dan menurutnya ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara keduanya. Istri Cheol-san berpendapat bahwa mungkin Hwa Eun telah menolak Soryong, dan hal itu membuat para pria di ruangan itu saling berpandangan. Musyong berujar bahwa memaksakan pernikahan bukanlah jalan yang benar. Hubungan seperti itu sebaiknya tumbuh secara alami. Istri Cheol-san kemudian menyarankan agar Hwa Eun diberi tanggung jawab melatih Soryong dalam seni bela diri. Dengan begitu, mereka akan memiliki lebih banyak waktu bersama dan mungkin saling mengenal lebih dalam.
Cheolsan mengangguk setuju. Tak lama kemudian, suara lembut terdengar dari balik pintu. Hwa Eun datang, mengetuk dengan sopan, lalu menyapa ayahnya. Ia tampak gugup karena tidak menyangka akan menemukan ketiganya di ruangan itu. Dengan wajah memerah, ia melangkah masuk, menunduk sedikit, dan mengaku bahwa ia datang untuk menyampaikan sesuatu. Cheolsan mempersilakannya duduk. Dengan napas yang sedikit gemetar, Hwa Eun mengumpulkan keberaniannya. Dalam satu tarikan napas, ia berkata bahwa ia akan mengikuti saran ayahnya. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening. Istri Cheolsan memintanya duduk lebih dekat dan bertanya dengan lembut apakah yang ia maksud adalah bahwa Soryong telah menarik perhatiannya. Hwa Eun menunduk dalam diam, sulit menyusun kata-kata. Ia sendiri tampak bingung dengan perasaannya, terutama karena sebelumnya ia mengira dirinya tak akan tertarik pada pemuda itu. Namun perlahan, ia mulai bercerita tentang Soryong. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bahwa pemuda itu telah berjanji untuk menjadi yang terhebat di dunia demi dirinya. Ia tertegun mendengar sendiri betapa besar tekad yang diucapkannya. Museong menatapnya penuh minat, sementara Cheolsan dan istrinya saling bertukar pandang. Istri Cheolsan tertawa kecil, memuji keberanian Soryong yang luar biasa. Ia mengakui bahwa jarang sekali ada seseorang yang menunjukkan niat seperti itu terhadap putrinya. Dengan lembut, Hwa Eun menambahkan bahwa meskipun hatinya tersentuh, ia telah menetapkan syarat. Ia hanya akan mempertimbangkan pernikahan jika Soryong berhasil menangkap 1 dari 10 makhluk beracun legendaris sebelum ia mencapai usia dewasa. Cheolsan tersenyum tipis dan menggoda bahwa mungkin seharusnya ia menaikkan standar menjadi 3 makhluk. Istrinya tertawa kecil, berkata bahwa laki-laki tidak selalu peka terhadap isyarat halus seperti itu. Mendengar itu, Hwa Eun bertanya dengan polos apakah sebaiknya ia menjelaskan maksud sebenarnya kepada Soryong. Namun ibunya menahan, berkata bahwa lebih baik tidak. Jika Soryong belum menyadari bahwa mereka sudah memberi restu, justru itu akan membuatnya semakin bersemangat berusaha. Museong mengangguk setuju, menutup pembicaraan dengan nada tenang. Ia menyarankan agar mulai saat ini mereka memperlakukan Soryong sebagai calon menantu, namun tetap bersikap seolah keputusan mereka belum bulat. Dengan begitu, semangat pemuda itu akan tetap menyala, dan Hwa Eun pun perlahan belajar memahami perasaannya sendiri. Keluarga Tang sepakat bahwa dengan ketekunan dan kerja kerasnya, cepat atau lambat Soryong akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Di sisi lain, induk kelabang yang pernah ia tolong menatapnya dengan mata lembut, memuji betapa luar biasa caranya memenangkan hati Hwa Eun. Dengan nada bercanda, Soryong menjawab bahwa semuanya hanya soal keberanian dan ketekunan. Sang induk kelabang tersenyum hangat, menyebut Soryong sebagai penolongnya, lalu mengatakan bahwa ini mungkin adalah tindakan terakhirnya di dunia. Dendam yang dulu membelenggunya telah sirna, dan rohnya akan segera berangkat ke alam baka. Sebagai tanda terima kasih, ia menawarkan untuk memenuhi 1 permintaan terakhir Soryong sebelum ia pergi. Soryong berpikir sejenak, kemudian meminta izin untuk melihat wujud aslinya. Permintaan itu membuat makhluk itu sedikit gugup, namun ia menganggapnya masuk akal. Ia sempat salah paham, mengira Soryong memiliki niat lain. Dengan wajah malu, ia menyingkap bahunya dan hendak menanggalkan pakaian. Soryong panik dan segera menahan, bertanya apakah benar ia harus menanggalkannya. Wajah sang induk kelabang semakin merah, lalu ia menatapnya ragu, bertanya apakah ia sebaiknya berhenti. Soryong buru-buru menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Anak-anak kelabang yang berada di sekitar mereka langsung menutup mata dengan antena kecil mereka, membuat suasana terasa canggung, sekaligus lucu. Soryong kemudian menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah ingin melihat wujud asli seekor kelabang biru berbintik, bukan bentuk manusia jelmaan. Menyadari kesalahpahaman itu, sang induk kelabang terkejut dan merasa malu luar biasa. Dalam sekejap, asap tipis menyelimuti tubuhnya, lalu perlahan berubah menjadi sosok kelabang besar berwarna biru dengan bercak mengilap di seluruh tubuhnya. Soryong menatapnya dengan takjub. Ukurannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ia mendekat, meminta izin untuk menyentuhnya. Ia menelusuri permukaan tubuhnya yang keras, namun halus, kagum pada lapisan pelindung yang tampak kedap air. Tangannya bergerak hati-hati menyentuh kaki-kaki panjang, taring, dan antena yang bergetar lembut. Ia mengamati racunnya, kekuatan di balik tiap gerakan, serta bentuk matanya yang berkilau. Semangat penelitiannya begitu besar hingga membuat anak-anak kelabang yang masih menutup mata tampak semakin lucu. Namun, antusiasme itu juga membuat sang induk kelabang merasa aneh. Ia mulai berpikir, apakah anak-anaknya akan baik-baik saja jika kelak bersama pria seperti ini? Ada sesuatu dalam sentuhan Soryong yang terasa berbeda.
campuran ketertarikan, rasa kagum, dan rasa hormat. Pemandangan itu tampak ganjil sekaligus menggelikan, apalagi saat Soryong benar-benar tampak seperti ilmuwan muda yang mempelajari makhluk langka sambil menahan air liur karena terlalu bersemangat. Beberapa hari kemudian, Soryong duduk bersama Cheolsan sambil menikmati teh hangat. Sang patriark memberitahu bahwa ia telah mendengar segalanya dari Hwa Eun, dan mulai saat itu, mereka akan memperlakukannya sebagai menantu keluarga Tang. Soryong sedikit terkejut mengingat bahwa sebelumnya, Hwa Eun menyebut pernikahan baru bisa dibicarakan setelah 3 tahun. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, istri Cheolsan dengan antusias menimpali bahwa tentu saja pernikahan akan terjadi saat Soryong cukup umur. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai ibu mertuanya, menerima Soryong dengan hangat seolah keputusan itu sudah bulat. Museong yang duduk di sisi lain ikut tersenyum puas. Ia berkata bahwa Hwa Eun akhirnya menemukan pasangan yang layak, dan dengan begitu, Klantang akan semakin makmur. Soryong sempat kebingungan mendengar pengakuan itu. Ia mengira pernikahan mereka masih bersyarat, namun kini tampaknya semua sudah dianggap pasti. Menyadari situasinya, ia hanya bisa tersenyum dan menyatakan harapannya agar bisa mendapat bimbingan dari keluarga besar Tang. Suasana berubah ringan ketika Museong memandang Cheolsan dan berkata bahwa mungkin sudah saatnya memulai persiapan. Cheolsan menatap Soryong lalu tersenyum tipis, mengatakan bahwa sebelum belajar seni racun khas Klantang, ada sesuatu yang perlu ia lihat lebih dulu. Soryong bertanya dengan rasa ingin tahu, dan para tetua hanya saling pandang dengan senyum misterius. Cheolsan kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Hall of 10,000 Poisons, tempat yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga Tang. Kini, sebagai bagian dari keluarga, Soryong berhak untuk mengambil langkah pertamanya di sana. Sebuah tradisi suci yang diwariskan turun-temurun. Soryong menatap Museong dan menyapanya dengan hormat, menyebutnya kakek. Ia merasa bersemangat, membayangkan tempat itu dipenuhi ribuan racun dari seluruh penjuru dunia. Namun, ketika menoleh ke arah Hwa Eun yang berjalan di sisinya, pikirannya seketika buyar. Dalam cahaya lembut aula, siluet gadis itu tampak memukau. Ia teringat pepatah lama bahwa kecantikan sejati paling indah bila dilihat dari samping, dan pandangan itu membuatnya memerah tanpa sadar. Reaksi itu tidak luput dari perhatian. Cheolsan terkekeh, menggoda bahwa jika begini terus, wajah putrinya bisa habis dipandangi. Istrinya menambahkan dengan tawa lembut bahwa Soryong tampaknya sudah benar-benar terpikat. Hwa Eun dan Soryong sama-sama tersipu, sementara Hwa Eun berusaha menutupi rasa malunya dengan mengingatkan agar ia memperhatikan langkahnya. Soryong hanya bisa mengangguk cepat, wajahnya memerah. Beberapa saat kemudian, rombongan mereka tiba di depan sebuah gerbang besar. Dua pria berotot berdiri tegak di kedua sisi pintu, tampak gagah seperti penjaga kuil. Pemandangan itu membuat Soryong teringat pada sepasang kembar yang sering bekerja bersamanya di masa lalu. Seorang pria berjubah hitam berdiri di tengah, menyambut kedatangan Museong dengan hormat. Begitu perintah diberikan, kedua penjaga mendorong daun pintu besar itu bersama-sama. Gerbang itu berat, namun mereka berhasil membukanya dengan tenaga penuh. Udara yang keluar dari dalam terasa dingin dan lembab, membawa aroma tajam racun yang menandai tempat itu sebagai wilayah berbahaya. Pria berjubah hitam itu memuji para penjaga karena berhasil membuka gerbang. Lebih cepat dari biasanya, sementara keduanya terlihat kelelahan. Ia kemudian menunduk hormat, mempersilakan mereka semua masuk. Cheolsan menatap Soryong sekilas, memberi isyarat agar ia melangkah maju. Dengan langkah mantap, Soryong melangkah melewati gerbang besar menuju Hall of 10,000 Poisons, tempat di mana takdirnya bersama Klantang akan benar-benar dimulai. Saat mereka melangkah masuk, Soryong tak bisa menahan rasa kagumnya pada dua pria berotot yang tampak kelelahan setelah membuka gerbang besar tadi. Melihat tatapan itu, Cheolsan menjelaskan bahwa gerbang besi tersebut ditempa dari baja kaneu yang hanya ditemukan di wilayah selatan. Membukanya saja sudah dianggap sebagai suatu kehormatan. Mereka pun tiba di dalam aula, tempat yang dikenal sebagai ruang penyimpanan seluruh racun milik Klantang. Aula itu disebut Hall of 10,000 Poisons, dan benar-benar berisi 10.000 jenis racun yang berbeda. Museong memperingatkan Soryong agar berhati-hati dan tidak menyentuh apapun tanpa izin. Soryong menanggapinya dengan anggukan, memastikan bahwa ia paham betul. Ia kemudian bertanya apakah aula itu benar-benar menyimpan sebanyak 10.000 jenis racun. Museong mengangguk sambil menjelaskan bahwa semua racun di sana dikategorikan dengan sangat teliti, mulai dari racun lumpuh, racun tidur, hingga berbagai jenis lainnya. Para tetua tampak senang menggoda pasangan muda itu. Cheolsan bahkan meminta Hwa Eun untuk menjelaskan sendiri tentang racun-racun itu pada Soryong, seolah ingin melihat reaksi mereka berdua.
Wajah Hwa Eun dan Soryong memerah karena malu. Namun gadis itu akhirnya mengambil peran tersebut. Ia menggenggam tangan Soryong dan membawanya ke bagian tempat racun terkuat milik kelantang. Para tetua memperhatikan mereka dengan ekspresi hangat, seolah menyaksikan dua anak muda yang sedang tumbuh bersama. Hwa Eun memulai penjelasannya dengan menunjukkan Ki Dissipating Poison, racun yang sangat ditakuti para ahli bela diri karena sekali terhirup, seluruh energi mereka akan lenyap dan tak dapat digunakan lagi. Ia memperingatkan Soryong agar sangat berhati-hati terhadapnya. Setelah itu, ia menunjukkan racun lain seperti Elementary Canal Necrotizing Poison, Spirit Destroying Poison, Bloody Pulp Poison, dan Seven Step Soul Snatching Poison. Namun, di antara semua itu, Hwa Eun mengatakan bahwa racun terkuat milik kelantang adalah sesuatu yang jauh berbeda. Ia menyerahkan sebuah biji kecil pada Soryong, membuatnya bingung. Dalam hati, ia membandingkannya dengan biji kacang harimau. Hwa Eun menjelaskan bahwa biji itu adalah racun paling berbahaya di dunia, selain dari racun alami yang berasal dari 10 makhluk berbisa legendaris. Biji tersebut disebut Caster Seed, simbol kebanggaan kelantang. Soryong tampak tertarik. Ia membayangkan racun itu seperti ricin, zat beracun luar biasa kuat yang bahkan 2 mg saja sudah cukup membunuh orang dewasa. Racun itu terkenal digunakan dalam pembunuhan politik pada masa Perang Dingin, dan kekuatannya disebut 100.000 kali lebih mematikan daripada sianida. Ia kemudian menyimpulkan bahwa racun ini adalah wujud paling sempurna dari ideal kelantang. Tak berwarna, tak berbau, tak berasa, dan tanpa bentuk. Karena itu, mereka menamainya racun paling langka dan berharga, Golden Poison. Ketika digunakan untuk membunuh, orang menyebutnya Golden Death. Hwa Eun kemudian berkata lembut bahwa racun terkuat bukanlah yang menyebabkan penderitaan paling hebat atau kematian paling mengenaskan. Racun sejati adalah yang mampu membunuh dengan cepat, diam, dan tanpa meninggalkan jejak. Ia menjelaskan bahwa seni racun milik kelantang dari Sichuan berpusat pada prinsip keheningan dan kepastian itu. Dalam hati, Soryong merasa kelantang lebih mirip sekumpulan pembunuh bayaran daripada keluarga ahli racun. Museong lalu berkata bahwa pembelajaran hari itu cukup sampai di situ dan mengajak mereka melihat makhluk berbisa yang sejak awal membuat Soryong tertarik. Ia bahkan menawarkan agar Soryong bisa mengurusnya sendiri bila berminat, dengan dukungan penuh dari klan. Mendengar itu, wajah Soryong tampak bersinar bahagia, seolah ia baru saja mendapat restu untuk menekuni hobinya. Namun, sebelum mereka sempat melangkah keluar, seorang murid datang berlari tergesa. Nafasnya terengah-engah saat memberi kabar darurat pada Museong. Ia mengatakan bahwa sang patriark harus segera menuju Black Tortoise Pavilion. Museong bertanya ada apa, dan murid itu mulai menjelaskan tentang salah satu tetua klan. Namun belum sempat selesai, Museong sudah meledak marah, menuntut penjelasan apa yang dilakukan orang-orang itu. Soryong sempat bertanya-tanya apakah yang dimaksud adalah cabang keluarga yang sebelumnya pernah disebut. Murid itu melanjutkan bahwa ada 2 masalah. Pertama, obat yang dikirim ke wali kota Sichuan tidak bekerja sebagaimana mestinya, dan kini wali kota itu mengirim surat berisi keluhan keras. Sebelum murid itu melanjutkan ke masalah kedua, ia menatap Soryong sekilas, membuat suasana sedikit tegang. Ia kemudian berkata bahwa masalah berikutnya berkaitan dengan Hall of 10,000 Poisons, dan Museong sudah menduga kabar itu akan segera menyebar. Museong memutuskan mereka harus pergi saat itu juga, sambil menegaskan bahwa Soryong harus ikut bersama mereka. Setibanya di Black Tortoise Pavilion, beberapa tetua klan langsung menghadang dengan wajah kesal, menuntut penjelasan tentang keputusan penting yang dibuat tanpa musyawarah. Mereka menentang keputusan untuk menjodohkan Hwa Eun dengan seorang yatim piatu tanpa asal-usul yang jelas. Mendengar itu, Cheol-san naik pitam. Aura hijau memancar dari tubuhnya saat ia menatap para tetua dengan tajam, menuntut apakah mereka baru saja menghina menantunya. Para tetua bersikeras bahwa kekhawatiran mereka wajar. Museong, yang sudah kehilangan kesabaran, dengan suara tegas menyatakan bahwa keputusan itu adalah pilihannya sendiri. Ia bertanya dengan nada menekan apakah mereka keberatan dengan keputusan sang Grand Patriarch. Para tetua seketika terdiam, lalu menoleh kepada Museong, berharap sang kepala tertinggi klan mau berpihak pada mereka. Mereka berargumen bahwa mempercayakan pengelolaan Hall of 10,000 Poisons pada orang luar yang belum terbukti kemampuannya adalah tindakan gegabah. Namun Museong menegaskan kembali bahwa semua sudah melalui restunya. Di tengah perdebatan yang memanas, Hwa Eun melirik ke arah Soryong, dan dengan suara pelan meminta maaf padanya. Soryong hanya bisa menghela napas kecil. Ia menyadari bahwa gadis itu malah merasa bersalah, padahal seharusnya ia yang mengkhawatirkan Hwa Eun.
Ketika suasana semakin tegang, semua orang terkejut mendengar suara Soryong yang tiba-tiba memecah keheningan. Dengan nada sopan, ia berkata, "Permisi, maaf sudah menyela pembicaraan kalian." Ia mengusulkan bahwa jika masalah ini berawal dari keraguan terhadap kemampuannya, maka ia bersedia menunjukkan keahliannya di depan para tetua agar tak ada lagi yang meragukan dirinya. Ucapan itu membuat semua orang terdiam sesaat. Beberapa tetua saling berpandangan, tak menyangka anak muda itu akan berani berbicara. Soryong kemudian menambahkan bahwa ia bisa menyelesaikan masalah dengan wali kota Situan sendiri sebagai pembuktian. Hwa Eun menatapnya cemas dan berbisik, menanyakan apa sebenarnya yang ingin ia lakukan. Biasanya Soryong bukan orang yang suka menonjolkan diri, apalagi membuat keributan. Namun kali ini, ia tak berniat membiarkan siapapun mengusik ketenangannya. Apalagi setelah semua yang ia alami demi keluarga ini. Para tetua yang sempat bungkam akhirnya bereaksi dengan nada keras, menegurnya karena dianggap tidak sopan menyela pembicaraan orang tua. Mereka menantangnya, bertanya, apakah ia tahu isi surat dari wali kota Sichuan sebelum berani mengutarakan pendapat. Salah satu dari mereka bahkan menyebutnya, orang tak tahu diri dan menuntut kepala klan memberi sanksi karena berani ikut campur urusan penting klan. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Hwa Eun dijodohkan dengan putra dari keluarga bela diri yang lebih terhormat. Cheol-san tampak mulai kehilangan kesabaran. Sementara di dalam pikirannya, Soryong hanya menganggap ocehan mereka semakin konyol. Ia teringat masa ketika dirinya masih dikenal sebagai Spicy Fabricator, seorang streamer dengan jutaan pengikut dan ribuan penonton setiap siaran. Ia terbiasa menghadapi orang-orang yang gemar membuat keributan tanpa alasan. Dibandingkan mereka, para tetua ini terasa tidak jauh berbeda. Dengan tenang, ia menegaskan bahwa tampaknya para tetua masih belum mau mengakui dirinya sebagai menantu resmi kelantang dari Sichuan, dan tetap memandangnya hanya sebagai tamu. Namun, ia mengingatkan mereka bahwa ia telah menyelamatkan putri berharga keluarga ini, Hwa Eun, mengalahkan Bloodhand raksasa Takanyang, dan bahkan menyelamatkan nyawa sang patriark sendiri. Dengan nada tenang tapi tegas, ia bertanya apakah menghina tamu sekaligus penyelamat keluarga, termasuk dalam etika kelantang Sichuan. Ucapannya membuat para tetua tercekat. Rasa malu tergambar di wajah mereka, dan beberapa segera meminta maaf karena telah berbicara gegabah. Bagi Soryong, reaksi mereka tampak menyedihkan. Tak ubahnya seperti para penonton yang menyerah setelah dihadapi dengan logika. Museong tampak terkesan pada sikap tegas menantunya itu. Namun, salah satu tetua masih mencoba membantah, mengatakan bahwa mengaku telah menumbangkan Takanyang terdengar terlalu berlebihan. Museong menjawab dengan tenang, lalu mengeluarkan sebuah gulungan naskah dari balik jubahnya. Ia membentangkannya di depan para tetua, dan seketika, ruangan dipenuhi bisikan kagum. Naskah itu adalah Blood Poison Art Secret Manual. Ditulis dengan darah, simbol sah milik sekte Blood. Para tetua terdiam, sadar bahwa bukti di depan mereka tak bisa dibantah. Museong kemudian meminta Soryong untuk menunjukkan sesuatu pada mereka. Dengan senyum kecil, Soryong menepuk dadanya perlahan. Dari balik pakaiannya, 3 anak lipan biru muncul, bergerak lincah di tangannya. Pemandangan itu membuat beberapa tetua mundur 1 langkah, wajah mereka menegang. Museong menjelaskan dengan bangga bahwa makhluk-makhluk kecil itu adalah keturunan Blue Spotted Centipede, dan kini dirawat oleh menantunya sendiri. Ia juga menuturkan bahwa lipan-lipan kecil itulah yang menggigit Takanyang hingga mati. Para tetua terperangah tak percaya mendengar bahwa Soryong mampu mengendalikan keturunan makhluk berbisa sekuat itu. Museong dan Cheol-san sama-sama tersenyum lebar, jelas menikmati kebingungan para tetua. Cheol-san lalu menambahkan dengan nada menggoda bahwa para tetua masih belum benar-benar menerima Soryong sebagai menantu, mengingat mereka masih menyebutnya pemuda. Mendengar itu, Soryong terkekeh ringan dan bergurau, memperingatkan agar mereka berhati-hati karena jika para lipan itu menggigit, hasilnya bisa sama seperti yang menimpa Takanyang, hitam legam dan tak bernyawa. Para tetua langsung menepis tuduhan itu, terburu-buru menjelaskan bahwa mereka tidak menolak kehadiran Soryong. Mereka hanya mengikuti prosedur yang ada, dan wajar jika mereka bersikap hati-hati. Museong akhirnya menengahi dan memutuskan untuk menunda pembicaraan mengenai status menantunya. Ia kemudian bertanya alasan sebenarnya mengapa Soryong belum diizinkan memasuki Hall of 10,000 Poisons. Para tetua menjawab bahwa Soryong belum sepenuhnya menjadi anggota keluarga, dan terlalu muda untuk diberi tanggung jawab sebesar itu. Museong memikirkan sejenak, lalu mengusulkan solusi sederhana. Ia meminta Soryong untuk menunjukkan kemampuannya secara langsung. Soryong tersenyum, lalu berkata bahwa untuk membuktikan kelayakannya di hadapan kelantang Sichuan,
ia akan melakukannya dengan cara mereka, menggunakan racun. Para tetua terkejut mendengarnya. Beberapa langsung salah paham, mengira ia berencana meracuni wali kota Sichuan. Mereka memarahinya karena menganggap tindakan itu gila, sementara Soryong justru kebingungan. Bukankah Klantang memang dikenal sebagai ahli racun? Keesokan harinya, Museong memanggilnya kembali. Ia memberitahu bahwa mulai hari itu, Soryong akan mempelajari seni bela diri khas Klantang, yaitu Five Venoms Returning Technique. Soryong bertanya apakah teknik itu melibatkan latihan fisik juga. Museong menjelaskan bahwa seiring ia berlatih, tubuhnya akan beradaptasi secara alami dengan teknik tersebut hingga keduanya menyatu sempurna. Museong menjelaskan bahwa Klantang selalu mengutamakan kepraktisan. Karena itu, Soryong akan mempelajari teknik-teknik yang bisa langsung diterapkan di situasi nyata. Ia lalu membuka sebuah kotak panjang yang berisi berbagai senjata tersembunyi, mulai dari anak panah, belati, hingga shuriken. Pelatihan dimulai dari senjata lempar kecil seperti jarum, koin, anak panah kecil, bubuk, belati, dan pisau lempar. Meskipun wujudnya beragam, Museong mengatakan bahwa sebagian besar bisa dikelompokkan ke dalam 5 jenis utama. Ia kemudian bertanya, jenis mana yang paling mudah digunakan? Soryong menebak bahwa jawabannya adalah belati atau pisau lempar, dan Museong mengangguk membenarkan. Lalu ia bertanya lagi, mana yang paling sulit digunakan? Soryong menebak bubuk karena butuh ketepatan dalam menebarkannya. Namun Museong menegaskan bahwa yang paling sulit justru jarum. Soryong mengira kesulitannya karena bentuknya kecil dan tipis, sehingga sulit dilempar dengan akurat. Museong tersenyum, lalu berkata bahwa bukan hanya itu masalahnya. Tantangan sesungguhnya adalah mengingat setiap posisi jarum yang dilempar. Untuk memperjelas, Museong mengambil kuas dari meja, melepaskan gagangnya, lalu melemparkan bagian bulu dengan gerakan halus. Dalam sekejap, bulu-bulu itu berubah menjadi puluhan jarum yang melayang di udara sebelum menancap ke tanah. Soryong menatap takjub melihatnya, terutama karena setiap jarum itu mendarat dengan presisi seolah mengikuti pola tertentu. Museong menjelaskan bahwa teknik rahasia itu disebut Sky Obscuring Flower Rain, seni senjata tersembunyi khas Klantang. Dalam teknik itu, ratusan bahkan ribuan jarum dapat jatuh seperti hujan bunga yang menutupi seluruh area. Soryong berpikir, bertarung di area seperti itu pasti berisiko tinggi. Ia berkomentar dengan hati-hati bahwa jika seluruh area dipenuhi jarum, bukankah ruang untuk bergerak akan sangat terbatas? Museong tertawa kecil dan menjawab bahwa memang itulah tujuannya. Seorang pengguna teknik ini harus mampu mengingat posisi setiap jarum agar tidak menjadi korban dari serangannya sendiri. Bagi Soryong, hal itu terdengar nyaris mustahil. Ia mulai berkeringat dan memastikan apakah ia harus mengingat posisi jarum yang memantul atau bahkan yang jatuh tidak sesuai arah. Museong menegaskan bahwa semuanya harus diingat. Ia menambahkan bahwa dengan tubuh 5 racun yang dimiliki Soryong, ia harus mampu menghafal sedikitnya 100 posisi untuk tahap awal latihan. Mendengar itu, wajah Soryong langsung pucat. Begitu latihan demonstrasi berakhir, ia jatuh terkulai ke tanah, menatap kosong ke langit. Beberapa saat kemudian, Hwa Eun datang menghampiri. Ia mengenakan pakaian pelindung lebah lengkap, tampak gugup namun bersemangat. Dengan nada ragu ia bertanya apakah penampilannya sudah tepat, sebab ia mendengar bahwa Soryong akan menangkap tawon. Ia bertanya apakah perlengkapan itu benar-benar diperlukan. Soryong menjawab dengan tenang bahwa itu tidak berlebihan. Ia memang berniat menunggu kedatangan tawon, tapi dengan perlengkapan mereka bisa menangkapnya langsung. Hwa Eun memastikan lagi, apakah benar mereka hanya akan menunggu. Soryong berkata ia akan mengerti setelah tiba di tempatnya nanti, lalu menanyakan apakah Hwa Eun sudah menemukan sarang tawon. Hwa Eun mengangguk, mengatakan bahwa ia telah menemukannya tidak jauh dari situ, dan mereka segera berangkat. Soryong ikut mengenakan pakaian pelindung, bersiap untuk perjalanan singkat itu. Saat mereka berjalan, Hwa Eun teringat sesuatu dan menyinggung surat yang dikirim ke penguasa kota Sichuan. Ia bertanya apakah Soryong sudah membacanya. Soryong menjawab bahwa ia sudah tahu isinya. Hwa Eun tampak cemas, mengatakan bahwa karena usianya masih muda, mungkin ia belum benar-benar memahami maksud dari surat itu. Mendengar itu, Soryong menanggapi dengan malu-malu bahwa masalahnya cukup penting, membuat pipi Hwa Eun memerah dan segera memotong pembicaraan. Ia sadar bahwa Soryong sudah tahu hal yang sebenarnya, bahwa masalah besar yang dihadapi penguasa kota Sichuan adalah gangguan pada tubuhnya yang membuatnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hwa Eun menatap Soryong curiga, heran bagaimana pemuda seusianya bisa tahu hal seperti itu. Soryong beralasan bahwa ia pernah hidup sendiri cukup lama, sehingga tahu sedikit banyak tentang hal-hal semacam itu.
Wajah Hwa Eun memerah lagi, dan ia mempercepat langkahnya untuk menutupi rasa malunya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah hutan. Soryong sempat teralihkan oleh berbagai makhluk di sekitarnya, dan Hwa Eun harus mengingatkannya agar tetap fokus. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gua kecil yang tampak seperti sarang tawon. Sambil memasang pelindung kepala, Hwa Eun bertanya apakah ada makna khusus di balik menemukan lebah tanpa sarang. Soryong menjelaskan dengan lembut bahwa meski mereka datang mencari tawon, mereka sebenarnya tidak akan menangkap tawon sama sekali. Hwa Eun tampak bingung saat mereka mendekati lubang sarang itu. Soryong menjelaskan bahwa serangga beracun yang mereka cari justru berada di sarang tawon yang lebih kecil dan lemah. Untungnya, sarang itu memang menyimpan apa yang mereka butuhkan. Ketika seekor serangga kecil muncul, Soryong dengan cekatan menjepitnya menggunakan sumpit. Ia tersenyum, menjelaskan bahwa inilah makhluk yang mereka cari. Mereka tidak datang untuk menangkap tawon, melainkan serangga kecil ini. Hewan yang akan menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah penguasa kota Sichuan. Hwa Eun menatap serangga itu dan bertanya, apakah itu kumbang tanah? Dugaan itu benar, dan Soryong menyadari bahwa makhluk kecil yang mereka temukan di sarang tawon raksasa itu memang dikenal sebagai kumbang tanah. Di dataran tengah, orang menyebutnya begitu, tetapi di masa modern, hewan ini dikenal sebagai blister beetle. Dengan rasa ingin tahu, Hwa Eun bertanya lagi, apakah wajar jika kumbang tanah ditemukan di dalam sarang tawon? Soryong menjelaskan bahwa siklus hidup serangga itu sangat unik. Blister beetle memiliki cara berkembang biak yang tidak biasa. Berbeda dari kebanyakan serangga yang melindungi tempat mereka meletakkan telur atau membuat sarang, agar anak-anaknya menetas dengan aman, blister beetle justru bertelur di mana saja tanpa perhitungan. Ia bahkan menggambarkan perilakunya seperti sandiwara lucu, seolah serangga betina berkata pada pemimpinnya untuk menunggu sebentar, karena ia harus menjatuhkan telur di tempat manapun yang kebetulan ia temui. Tidak ada persiapan atau perlindungan khusus, hanya satu hal yang dilakukan. Semua telur diletakkan dalam satu titik yang sama. Begitu telur menetas dan larva muncul, mereka langsung merayap menuju titik tertinggi di sekitar mereka. Di sanalah hal aneh terjadi. Larva-larva itu berkumpul dan membentuk sesuatu yang menyerupai bunga. Lebah yang melintas akan tertipu, mengira kumpulan itu adalah bunga asli. Saat lebah mendekat untuk mengisap madu, seluruh gerombolan larva melompat ke tubuh lebah kayu dan menempel di sana. Sejak saat itu, rumah lebah tersebut dapat dianggap hancur. Soryong tidak sepenuhnya mengerti mengapa larva blister beetle memilih sarang tawon raksasa sebagai tempat hidup. Namun, tampaknya lingkungan itu paling cocok untuk pertumbuhan mereka. Hwa Eun merasa kasihan pada para tawon yang sarangnya dirusak. Tetapi Soryong menjawab dengan tenang bahwa alam memang memiliki caranya sendiri. Ia menambahkan bahwa serangga itu mengandung racun yang dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Dan jika tertelan dalam jumlah berlebihan, bisa berakibat fatal. Soryong menjelaskan bahwa cairan oranye yang keluar dari tubuh blister beetle mengandung zat beracun bernama cantharidin. Zat ini akan menimbulkan lepuh seperti luka bakar begitu menyentuh kulit. Hwa Eun menunduk malu, pipinya memerah, lalu bertanya dengan suara pelan apakah efeknya benar seperti yang ia bayangkan. Soryong mengangguk, mengatakan bahwa zat tersebut memang dapat menimbulkan reaksi kuat pada tubuh pria. Hwa Eun langsung tersipu dan buru-buru meminta agar mereka kembali ke aula 10.000 racun. Soryong sempat ingin menangkap beberapa ekor lagi, tetapi karena mereka sudah mendapatkan blister beetle, ia akhirnya setuju untuk kembali. Setelah tiba di aula, ia memberikan instruksi kepada para prajurit tentang cara menyiapkan ramuan. Ia meminta mereka memperhatikan baik-baik. Pertama, blister beetle harus dikeringkan dan digiling hingga menjadi bubuk halus. Ia menjelaskan bahwa 1/10 bagian dari bubuk itu sudah mengandung racun, dan jika seseorang menelan 3 mo darinya, nyawanya bisa melayang. Kemudian, ia menambahkan perhitungan lebih detail. Jika seseorang mengonsumsi 3/10 mo racun untuk setiap 1 guan berat badan, maka sekitar setengah dari mereka akan mati. Karena itu, ia memerintahkan agar obat yang akan dibuat hanya mengandung 1/10 dari 1 mo racun, yang setara dengan 10 tetes cairan. 1 mo sama dengan 3,75 mg. Sementara 1 guan setara dengan 3,75 kg. Setelah menjelaskan semua perhitungan itu, Soryong bertanya apakah mereka paham. Dalam hati, pikirannya terasa hampir meledak oleh angka-angka yang rumit. Salah satu prajurit melepas topengnya dan memuji betapa detail penjelasan Soryong, mengaku tidak menyangka pemuda itu begitu mahir dalam perhitungan. Ia berjanji akan memastikan ramuan itu berhasil dibuat dengan tepat.
Soryong mengangguk dan mengatakan bahwa ia mempercayakan semuanya kepada mereka. Malam harinya, Museong berbincang dengan Hwa Eun. Ia tampak masih terkesan mendengar bahwa seekor kumbang kecil bisa memiliki efek sehebat itu. Museong mengaku hal itu membuatnya ingin meninjau ulang seluruh daftar racun yang dimiliki kelantang. Hwa Eun menyetujui, lalu bercerita bagaimana Soryong menghitung kadar racun dan menyesuaikan takaran cairan hingga setara dengan 10 tetes. Museong mengangguk, mengatakan bahwa meskipun dirinya ahli dalam racun, kemampuan Soryong berada di tingkat yang berbeda. Semakin ia mengenal pemuda itu, semakin ia yakin bahwa Soryong adalah permata langka. Dengan nada menggoda, Museong bertanya, apakah Hwa Eun kini semakin menyukai Soryong? Wajah gadis itu memerah, dan dengan suara lirih ia mengaku menyesal karena dulu sempat terburu-buru menilainya. Museong menenangkannya dengan lembut, mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana ia memperbaikinya ke depan. Tak lama, Museong bertanya, bagaimana mereka akan menguji efektivitas obat itu setelah selesai. Wajah Hwa Eun semakin merah, hampir sewarna tomat matang. Ia menyebut bahwa beberapa tetua keluarga cabang sempat mengeluh bahwa Soryong terlalu lancang. Menanggapi hal itu, Soryong dengan nada bercanda menyarankan agar mereka menguji obatnya langsung pada para tetua itu, untuk melihat apakah mereka bisa bangkit seperti yang diharapkan. Museong tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, seluruh anggota klan berkumpul di aula utama. Beberapa tetua masih terlihat ragu. Seorang prajurit membawa kotak kayu berisi ramuan yang telah disiapkan. Ia menjelaskan bahwa bubuk blister beetle telah dicampur dengan serbuk akar manis dan madu agar rasanya lebih lembut dan mudah dikonsumsi. Soryong memuji perhatian terhadap detail itu, lalu bertanya apakah ramuan tersebut dibuat persis seperti instruksinya. Prajurit itu mengangguk, memastikan bahwa semua tahap telah diikuti dengan benar. Namun sebagian anggota klan lain menatap dengan sinis, meragukan hasilnya. Suasana aula mendadak hening ketika Cheolsan mengangkat tangan dan meminta semua orang diam. Ia menatap Soryong dan bertanya dengan tenang bagaimana cara pemuda itu membuktikan efektivitas obat tersebut. Soryong menatapnya seolah terkejut oleh pertanyaan itu, namun sebelum ia sempat menjawab, para tetua lain sudah bersuara. Mereka bersikeras bahwa obat itu tidak bisa dikirim ke penguasa kota Sichuan tanpa terlebih dahulu diuji. Para tetua klan mulai saling berbisik, menambahkan bahwa jika ramuan itu gagal, hasilnya bisa menjadi bencana besar bagi seluruh klan. Soryong menyadari kekhawatiran mereka, namun tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Para prajurit yang berdiri di dekatnya pun memahami arti dari keputusannya. Ketika ramuan itu diserahkan, para tetua tampak kebingungan, seolah-olah Soryong bermaksud agar mereka sendiri yang mencobanya. Salah satu tetua yang keras, suara menatapnya tajam dan bertanya, apakah ia benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan? Tetua lain menyindir bahwa terlalu lama berkelana di luar, mungkin telah membuat isi kepala Soryong menjadi gelap. Soryong hanya tersenyum dan memanggil Museong. Lelaki tua itu menatapnya tenang, menanyakan apa yang dibutuhkan cucunya. Dengan nada santai, Soryong mengingatkan Museong pada kata-katanya sendiri, bahwa siapapun yang telah menguasai seni bela diri kelantang tidak akan pernah gentar pada racun. Museong mengangguk, menegaskan ucapannya. Soryong lalu menatap para tetua, menyebut bahwa keraguan mereka seolah menunjukkan ketakutan. Museong menahan senyum dan kembali menyetujui ucapan cucunya. Ucapan itu memantik harga diri para tetua yang telah dikenal sebagai ahli racun. Sebagai penjaga kehormatan klan, mereka tidak bisa membiarkan diri dianggap takut oleh seorang junior. Dengan nada menantang yang halus, Soryong menyinggung bahwa para tetua yang telah menelan ratusan jenis racun, tentu tak akan gentar terhadap racun kecil seperti racun kumbang tanah. Ucapan itu membuat wajah para tetua memerah. Lalu, salah satu di antara mereka membelah ramuan itu menjadi dua. Ia mengklaim tak memiliki alasan untuk takut pada racun serendah itu dan menegaskan bahwa Soryong terlalu meremehkan mereka. Dengan penuh keyakinan mereka menelan ramuan itu. Suasana hening sesaat memenuhi aula. Para tetua saling menatap tanpa ekspresi, lalu tersenyum tipis sambil menyatakan bahwa tidak terjadi apapun. Namun beberapa detik kemudian, raut wajah mereka berubah. Wajah-wajah yang tadinya tenang kini menegang, dan dalam sekejap, mereka terdiam dengan ekspresi kaku bercampur malu. Hari itu menjadi hari di mana hukum dan prinsip kelantang ditegakkan kembali, secara harfiah dan luar biasa. Ramuan tersebut terbukti berhasil. Obat itu kemudian dikirim ke Tuan Kota Sichuan dan mendapat pujian atas khasiatnya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, para tetua berjalan di sepanjang aula dengan langkah canggung, berusaha menutupi bagian depan pakaian mereka. Melihat pemandangan itu,
Soryong hanya bisa menahan tawa. Ia berkata pada Museong bahwa seperti yang dikatakan sebelumnya, sedikit provokasi tentang racun sudah cukup membuat para tetua bereaksi tanpa berpikir panjang. Museong tersenyum kecil, memahami bahwa para tetua memang orang-orang yang tak lagi memiliki apapun selain kebanggaan mereka. Ia juga mengingatkan bahwa tindakan mereka, seaneh apapun, berasal dari rasa tanggung jawab terhadap klan. Ia menasihati Soryong agar tidak menyimpan dendam. Pada akhirnya, mereka semua tetap satu keluarga. Soryong mengangguk, memahami maksudnya. Tak lama setelah itu, Hwa Eun datang dengan tergesa. Wajahnya terlihat cemas ketika ia menyampaikan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Soryong dan Museong segera menoleh. Dengan napas terengah, Hwa Eun menjelaskan bahwa anak-anak mereka mulai bertingkah aneh. Ucapan itu membuat suasana hening seketika. Soryong menatapnya bingung, sementara Museong memandangnya dengan wajah serius, lalu meraih kerah bajunya. Nada suaranya tegas ketika menanyakan apa maksudnya dengan anak-anak dan sejak kapan mereka memiliki anak. Soryong langsung berkeringat dingin, tidak mengerti arah pembicaraan. Museong menatapnya tajam, menegaskan kembali bahwa mereka bahkan belum menikah, namun sudah memiliki anak. Situasi itu membuat Soryong semakin panik, sampai akhirnya Hwa Eun buru-buru menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan manusia, melainkan kelabang tutul yang sedang dipelihara Soryong. Penjelasan itu membuat Museong terpaku sejenak, sementara Soryong hanya berdiri kaku dengan wajah memerah. Selama beberapa waktu terakhir, ia memang sibuk dengan pelatihan fisik dan menyerahkan perawatan kelabang itu pada Hwa Eun. Kini ia sadar bahwa dirinya benar-benar lupa dan kekhawatiran mulai muncul. Ia segera meminta untuk melihat kondisi mereka. Begitu Soryong mendekati Hwa Eun, mengira kelabang itu ada bersamanya. Gadis itu buru-buru menjerit dan menjauh, mengatakan bahwa mereka tidak bersamanya. Museong hanya menghela napas panjang, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan 3 kelabang tutul biru milik Soryong. Tubuh mereka tampak kusam, kecoklatan, dan lemah. Ada bekas telapak tangan di pipi Soryong, jejak kecil dari kekacauan yang baru saja terjadi. Ia menatap ketiga makhluk itu dengan cemas, sementara Museong bergumam apakah mereka benar-benar jatuh dari tubuh Hwa Eun. Hwa Eun menjelaskan bahwa sebelumnya mereka tampak sehat, namun kini warnanya memudar dan cangkangnya tampak aneh. Soryong kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa itu bukan pertanda sakit, melainkan proses pergantian kulit. Ia mengatakan bahwa makhluk dengan cangkang keras seperti kelabang akan berganti kulit ketika tumbuh lebih besar. Museong tampak terkejut, menanyakan apakah mereka sudah siap untuk berganti kulit. Soryong mengangguk pelan, menyebut bahwa waktunya sudah dekat. Beberapa detik kemudian, salah satu kelabang bergerak aneh, lalu kepala kecilnya muncul dari cangkang lama. Pemandangan itu membuat mereka semua terpana. Tak lama, 2 kelabang lainnya mengikuti, melepaskan kulit lama, dan menampakkan tubuh baru mereka yang berkilau. Hwa Eun terdiam kagum melihat ukurannya yang kini hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia kemudian bertanya, apakah Soryong sudah memberi nama pada mereka? Soryong berpikir sejenak, lalu dengan ekspresi serius menyebut nama-nama sederhana, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mendengar itu, Hwa Eun tidak bisa menahan tawa. Ia menolak mentah-mentah nama-nama itu dan berkata bahwa jika benar kelabang tutul bisa berubah menjadi naga setelah 1000 tahun, maka mereka seharusnya diberi nama